Novel 9 Matahari, Bab 1061. Dengan munculnya formasi ini terus-menerus, mereka yang bergegas ke depan dan lebih lemah terlempar ke belakang oleh formasi satu demi satu, baik mati atau terluka. Tiba-tiba, ratusan orang dibombardir dan dibunuh oleh energi formasi, dan terdengar suara lolongan. Bahkan langkah kaki para penguasa alam itu diblokir, dan mereka tidak berani memaksakan diri di hadapan banyak formasi. Mendesis. Adegan ini membuat semua orang terkesiap. Formasi ini menakutkan. Semuanya kesemutan kulit kepala. Ye Yunfei telah mengatur ratusan formasi besar di sekitar markas Istana King Yun, yang masing-masing memiliki level yang sangat tinggi dan kuat. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia tidak mengeluarkan biaya untuk membuat formasi besar, bahkan Master Domain tidak dapat menembusnya. Ayo bekerja sama dan hancurkan formasi ini bersama. Penatua Pang Zong dari klan Pang memiliki wajah muram dan berkata dengan dingin. Ledakan. Saat berikutnya, tiga faksi Kekaisaran Pang, Miao, dan Gu Yue bertarung bersama, mengacungkan senjata, menawarkan senjata ajaib, atau menampilkan berbagai seni bela diri dan seni bela diri. Bergemuruh. Ratusan formasi besar juga diaktifkan sepenuhnya, mengeluarkan energi formasi yang kuat, membentuk tirai cahaya formasi yang tumpang tindih, menghalangi serangan seperti tetesan hujan dari tiga kekuatan. Ada juga bagian dari formasi ofensif, yang menyemprotkan pancaran cahaya energi, mengenai pasukan dari tiga kekuatan. Tiba-tiba, dunia benar-benar mendidih. Langit bergetar dan asap mengepul. Saya melihat ratusan formasi besar di Istana King Yun terguncang oleh serangan kekerasan. Tapi tidak ada tanda-tanda patah. Sebaliknya, di antara pasukan dari tiga kekuatan, banyak dari mereka yang lebih lemah dan tidak dapat menghindarinya, dan dibombardir oleh pancaran energi formasi, dan terbunuh atau terluka. Formasi ini terlalu sulit. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama untuk mengepung, mereka tidak dapat menghancurkannya. Petik 2. Kerumunan penonton di kejauhan tidak bisa menahan rasa kagum. Di Tianluo Xinghai kami, tidak banyak markas pasukan yang dapat memiliki formasi penjaga yang begitu menakutkan. Formasi yang kuat ini saja memberi Istana King Yun fondasi untuk berkembang menjadi kekuatan besar. Banyak orang sedang berdiskusi dengan tenang. Mendengus. Pada saat ini, Pang Zong, sesepuh dari klan Pang yang tidak melakukan apa-apa, mendengus dingin. Aku melihatnya melangkah maju, menjulurkan tangan kanannya, dan meluncur ke arah formasi di depannya seperti kilat. Bergemuruh, telapak tangannya terus membesar, menutupi langit dan menutupi ruang besar dalam sekejap mata. Energi dahsyat meluncur dari telapak tangannya, seperti tsunami yang menggulung ke langit, dengan potensi untuk membelah dunia. Ledakan. Telapak tangan Pang Zong mengenai formasi. Segera, formasi itu bergetar hebat. Ledakan. Kemudian, Pang Zong mengangkat dan menurunkan telapak tangannya, memukul formasi terus-menerus beberapa kali berturut-turut. Akhirnya, retakan muncul pada formasi. Penguasa alam guntur langit benar-benar kuat. Segera, orang-orang Pang bersorak-sorai. Mendengus. Beberapa formasi juga ingin menghalangi jalan kita, itu hanya delusi. Petik 2. Pang Zong mencibir. Saat berikutnya, lebih dari selusin pria tua melangkah maju, muncul satu demi satu, dan meledakkan formasi itu. Semuanya adalah penguasa alam guntur. Setiap penguasa alam guntur langit melepaskan tekanan spiritual yang sangat besar, seperti tsunami yang menggelembung, memenuhi langit dan bumi. Tuhanku, ada begitu banyak penguasa alam guntur langit di sini. Petik 2. Sekitar selusin tetua dari klan Pang memiliki kekuatan alam petir surgawi. Orang-orang Miao juga memiliki leluhur. Baru pada saat ini kerumunan yang menyaksikan kegembiraan di sekitar mereka terkejut menemukan bahwa ada lebih dari selusin master alam petir surgawi. Di Tianluo Xinghai, penguasa alam Tianlei jarang menunjukkan wajah mereka. Prajurit biasa mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan penguasa alam guntur sepanjang hidup mereka. Tapi sekarang, tiba-tiba, lebih dari selusin master alam guntur langit muncul di depan semua orang. Sekitar selusin master alam petir surgawi ada di sini. Istana King Yun selesai. Tanpa diduga, Istana King Yun ini baru saja mengadakan upacara peresmiannya hari ini, dan akan segera musnah. Melihat selusin master alam guntur surgawi yang menerobos formasi, semua orang menghela nafas ke dalam. Karena ada lebih dari selusin master di alam guntur langit di sini, Istana King Yun hanya bisa berakhir dengan kebinasaan, tidak ada peluang keberuntungan.
Bang bang. Dengan upaya bersama lebih dari selusin master alam petir surgawi untuk memecahkan formasi, beberapa formasi besar segera hancur. Orang-orang dari tiga kekuatan semuanya bersorak. Beraninya kau menghancurkan formasi penjagaku di Istana King Yun, apa kau sudah tidak sabar? Petik 2. Raungan keras datang dari markas Istana King Yun. Kemudian, formasi besar terbuka satu per satu, dan kekuatan besar keluar dari Istana King Yun. Pemimpinnya adalah Ye Yunfei, Jubi, Hun Lao, dan Chu Ji serta pejabat tinggi lainnya mengepung Ye Yunfei. Selain itu, Ye Tianpeng, Miao Ziqiong, dan Xiao Fei juga mengikuti di belakang Ye Yunfei. Ye Yunfei, apakah kamu akhirnya keluar? Saya pikir Anda akan selalu bersembunyi di dalam dan tidak berani menunjukkan wajah Anda. Petik 2, kata Pang Zong sambil mencibir. Hanya kamu yang tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku bersembunyi. Dengan tangan di belakang, Ye Yunfei berkata dengan tatapan tenang. Kamu Yunfei, kamu telah membantai begitu banyak orang di Kekaisaran Bulan Kuno kami, dan tanganmu berlumuran darah. Hari ini, pasukan kami dari Kekaisaran Bulan Kuno akan meratakan tempat ini dan membalas dendam. Di pasukan Kekaisaran Bulan Kuno, seorang jenderal agung memarahi dengan tajam. Aku berencana mencari waktu untuk menghancurkan Kekaisaran Bulan Kunomu. Karena kamu telah datang ke rumah kami, mari kita mulai denganmu hari ini. Ye Yunfei melirik sang jenderal dan memecatnya. Miao Ziqiong, kau jalan, mengkhianati orang Miao kami, memaafkan pembunuhan putramu, membunuh begitu banyak orang dari orang Miao kami, dan bahkan merampok barang-barang kami. Miao Ziqiong, kamu adalah pendosa dari orang-orang Miao kami. Petik 2. Di antara orang-orang Miao, seorang penatua melangkah maju dan berteriak keras. Elder Seven, tidakkah kamu ingin memikirkan tentang bagaimana orang Miao memperlakukan keluarga kita? Miao Ziqiong tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar kata-kata itu, dan menjawab dengan kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Miao Ziqiong, apakah kamu masih ingin berdebat? Penatua ketujuh mencibir, memanggil. Pada saat ini, sosok itu melintas, dan Ye Yunfei seperti hantu, berdiri di depan tetua ketujuh, dan meninju. Pinjam tinju 9 pemakaman, bergemuruh. Sepotong langit dan bumi ini dipengaruhi oleh tinju, seperti petir, membuat suara teredam. Bagaimana bisa begitu cepat? Semua orang terkejut, karena tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Ye Yunfei datang ke tetua ketujuh. Dengan kilatan di depan matanya, Ye Yunfei tiba-tiba berdiri di depan tetua ketujuh. Teleportasi luar angkasa. Dengan tingkat energi ruang Ye Yunfei saat ini, dia dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk berteleportasi sejauh 20.000 meter dalam satu pikiran. Proses ini tidak memerlukan waktu. Mengaum. Baru setelah tinju Ye Yunfei mengenai tubuh tetua ketujuh bereaksi, dan dengan tergesa-gesa, dia tidak punya pilihan selain memblokirnya dengan pukulan. Ledakan. Kecepatan pukulan Ye Yunfei sangat cepat. Dia memukul 9 kali dalam sekejap mata, satu pukulan lebih cepat dari satu pukulan, dan satu pukulan lebih kuat dari satu pukulan. Engah. Setelah 9 pukulan, tetua ketujuh membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah, dan wajahnya mulai memucat. Meminjam pemakaman 9 langit adalah metode tinju canggih yang khusus digunakan untuk pertarungan lompatan. Dengan kekuatan-kekuatan spiritual Ye Yunfei saat ini, ditambah dengan kekuatan fisiknya yang kuat, dia dapat mencapai tahap tengah dari domain pertempuran. Kamu Yunfei, kamu pikir aku takut padamu? Elder ketujuh meraung, bergemuruh. Sebuah bola emas dengan diameter 9.000 meter meluncur keluar dari atas kepala Ye Yunfei, memuntahkan cahaya keemasan yang berapi-api, dan menghancurkan tetua ketujuh. Engah-engah, tetua ketujuh tidak bisa menahan sama sekali. Dia sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah lagi, dan nafasnya sangat lemah. Dia terluka parah, memanggil. Ye Yun secepat kilat, bergegas maju dengan satu langkah, mengulurkan tangan kanannya, dan mencengkeram leher tetua ketujuh. Dari Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi ruang angkasa untuk datang ke tubuh tetua ketujuh, meninju 9 pukulan, dan kemudian menggunakan Yang dari Sutra 9 Yang, dan kemudian meraih tenggorokan tetua ketujuh. Seluruh proses dilakukan dalam sekali jalan dan sangat mulus. Bolak-balik, kurang dari 2 detik. Nah, beraninya kamu. Di antara orang-orang Miao, seorang lelaki tua meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan kecepatan penuh. Nenek moyang dari kebangsaan Miao.
Bagaimana patriark ini bisa mengharapkan kecepatan Ye Yunfei begitu cepat, dan bahkan lebih tak terduga, Elder ketujuh tidak bisa bertahan kurang dari 2 detik di depan Ye Yunfei. Pada saat dia ingin datang untuk menyelamatkan tetua ketujuh, sudah terlambat. Memanggil, sosok Ye Yunfei melintas, dan dia telah membawa tetua ketujuh dan kembali ke istana King Yun seperti hantu. Saat ini, semua orang menatap Ye Yunfei dengan mata terkejut. Saya tidak percaya, sarana yang ditampilkan Ye Yunfei terlalu menakutkan. Dalam waktu kurang dari 2 detik, seperti menangkap anak ayam, menangkap Master Domain. Apakah ini nyata? Semua orang bertanya-tanya apakah mereka salah membacanya. Kamu berani memanggilku jalan? Ye Yunfei mencengkeram tenggorokan tetua ketujuh dan mengangkatnya. Shen Han menatapnya. Novel 9 Matahari, Bab 1062. Kamu Yunfei? Segera lepaskan tetua ketujuh, atau aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk menguburmu. Nenek moyang kebangsaan Miao meraung. Ada total 2 leluhur kebangsaan Miao dengan kekuatan alam guntur, dan 1 datang. Oh, maka saya ingin melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk membuat saya mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Petik 2. Ye Yunfei memandang leluhur kebangsaan Miao dari udara, dan berkata dengan enteng. Engah. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei mengguncang telapak tangannya dengan kuat, dan kekuatan fisik ke-6 naga ditransmisikan dari tubuh, menghancurkan tubuh tetua ketujuh di tempat, mengubahnya menjadi awan kabut darah. Baik tubuh dan jiwa dihancurkan. Banyak orang melihat kulit kepala mereka mati rasa. Seorang master di tengah-tengah alam, seperti ayam yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, terbunuh. Bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Nenek moyang bangsa Miao sangat marah. Memanggil, leluhur bangsa Miao melayang ke langit, seperti burung besar, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Bergemuruh, rolling kekuatan spiritual sangat hancur menuju Ye Yunfei. Pemaksaan energi dari penguasa alam guntur langit terlalu menakutkan. Ye Yunfei hanya merasa bahwa seluruh dunia sepertinya menghancurkannya. Hanya tahap awal dari alam guntur, berani bertindak galak di depan tetua Bentai Sang. Pada saat ini, lengan besar itu tiba-tiba meledak, menghalangi tubuh Ye Yunfei, dan meninju. Pukulan ini sepertinya telah menembus langit dan bumi, air laut mengalir deras, dan matahari serta bulan menggantung terbalik. Gendang telinga semua orang berdengung. Ledakan, leluhur dari kebangsaan Miao dikirim terbang terbalik dengan pukulan, memuntahkan darah lagi dan lagi. Lengan raksasa ini telah dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan dapat melawan tahap akhir alam guntur. Leluhur kebangsaan Miao ini hanyalah kekuatan tahap awal alam Tianlei, bagaimana dia bisa menjadi lawan? Orang Miao termasuk dalam kekuatan kelas 1 di Tianluo Xinghai, tidak sekuat orang Pang, dan cukup baik memiliki 2 leluhur yang berada di tahap awal alam guntur. Mendesis, semua orang tersentak saat melihat lengan besar ini memukul mundur nenek moyang orang Miao. Terakhir kali, berita bahwa Ye Yunfei dan lengan raksasa ini membuat keributan besar di Miaodu sudah tersebar di lautan bintang. Oleh karena itu, semua prajurit di Tianluo Xinghai mengetahui keberadaan lengan raksasa ini. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kekuatan lengan raksasa ini lebih kuat dari sang legenda. Dengar, kalian, pamanku adalah penatua tertinggi istana King Yun. Siapapun yang berani memprovokasi istana King Yun, aku akan menghajarnya sampai mati dengan 1 pukulan. Lengan raksasa itu meraung, agung. Paksaan besar dilepaskan dari lengan raksasa ini, mengguncang dunia dan membuat banyak orang gemetar. Ternyata kita semua meremehkan kekuatan istana King Yun. Dengan Ye Yunfei dan lengan ini, kekuatan istana King Yun tidak lebih buruk dari orang-orang Miao. Petik 2. Jika istana King Yun dapat mengatasi kesulitan hari ini, itu pasti akan menjadi kekuatan yang kuat di Luo Xinghai di masa depan. Banyak penonton di kejauhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Bagaimana bisa? Terakhir kali Anda hanya berada di level domain, sekarang Anda benar-benar memiliki kekuatan di level guntur langit. Petik 2. Nenek moyang bangsa Miao menatap lengan raksasa itu dengan mata kaget, tidak bisa menerimanya sama sekali. Pada saat ini, lebih dari selusin penguasa alam guntur langit dari klan Pang memandangi lengan raksasa itu dengan ketakutan. Awalnya, begitu banyak master alam guntur surgawi datang sendiri, berpikir bahwa itu akan menjadi tugas yang mudah untuk menghancurkan istana King Yun, tetapi tanpa diduga, kekuatan lengan raksasa ini begitu menakutkan. Yang mulia,
ternyata Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda yang sebenarnya. Apa latar belakangmu? Mengapa Anda ingin membantu Ye Yunfei? Apakah Ye Yunfei memberi Anda beberapa keuntungan? Jika Anda mengatakannya, kami, keluarga Pang, bersedia memberi Anda 2 kali lipat. Petik 2. Pang Zong menatap lengan raksasa itu dan bertanya perlahan. Aku hanya ingin membantu Ye Yunfei, kenapa, kamu tidak yakin? Saya pikir Anda klan Pang sangat kesal, jadi tidak peduli berapa banyak uang yang Anda berikan kepada saya, itu tidak berguna. Petik 2. Tangan raksasa menjawab. Ketika Pang Zong mendengar ini, wajahnya menjadi gelap. Semuanya, jika kamu ingin membunuh Ye Yunfei dan Istana King Yun, kamu harus membunuh lengan ini. Ayo lakukan. Petik 2. Pang Zong melangkah maju dan berkata dengan dingin. Bagus. Master alam guntur lainnya mengangguk pada saat yang sama dan berjalan maju satu demi satu. Ledakan. Penguasa alam guntur langit meletus sepenuhnya, seperti gunung berapi yang meletus. Nenek moyang berkebangsaan Miao datang. Dan keluarga Pang, termasuk Pang Zong, datang dengan 12 penguasa alam guntur langit. Sebanyak 13 master alam guntur surgawi menunjukkan niat membunuh mereka, dan bergegas menuju lengan raksasa itu bersama-sama. Tahan mereka sebentar, aku akan membunuh yang lain dulu, lalu membantumu. Ye Yunfei berkata pada lengan raksasa itu. Bagus, cepatlah, aku sendiri yang mengalahkan mereka, aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Petik 2. Tangan raksasa menjawab, bergemuruh, lengan raksasa itu meledak sepenuhnya, dan meninju, mengenai 13 penguasa alam guntur langit. Kekuatan tinju itu seperti laut, bergelombang dan bergelombang, mengguncang langit dan bumi. Tubuh lengan raksasa ini adalah salah satu yang paling kuat di alam semesta dan langit berbintang saat itu. Meskipun hanya ada satu lengan di sini sekarang, setiap gerakannya agung dan agung, berjalan seperti naga di dunia, menunjukkan sikap yang Master tak tertandingi seharusnya. Bekerja sama untuk menghancurkannya, Pang Zong berteriak keras dan bergegas ke depan. Membunuh. 12 master alam guntur surgawi lainnya meraung satu demi satu, seperti harimau yang menuruni gunung. Masing-masing dari 13 master alam guntur surgawi ini dapat memandang rendah seluruh Tianluo Xinghai, dan mereka termasuk tokoh teratas yang menekan satu sisi. Awalnya, para penguasa alam guntur ini tidak mungkin bersatu dan bekerja sama, karena identitas mereka terlalu terpisah. Tapi sekarang mereka bersatu. Ini menunjukkan pentingnya dan ketakutan yang ditempatkan oleh guru guntur ini di lengan raksasa. Ledakan. Lengan raksasa itu menampilkan metode tinju yang mendominasi, dan ditinju segera setelah diangkat. Setiap pukulan membuat langit dan bumi mengaum, dan kekuatan pukulannya sangat menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, Ye Yunfei menampilkan kekuatan supernatural fisiknya, dan sosoknya terus meningkat. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi raksasa setinggi 70 kaki. Semua orang akan mati. Ye Yunfei meraung keras, seperti murka Tuhan. Memanggil. Saat berikutnya, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa dan muncul di pasukan kekaisaran bulan kuno. Ledakan. Ye Yunfei merendahkan, dan dia menamparkan telapak tangan raksasa yang panjangnya puluhan meter, seolah menekan kehampaan. Tentara kekaisaran bulan kuno ingin menghindar, tetapi menemukan bahwa tubuh mereka dipegang erat oleh kekuatan yang menakutkan, tidak dapat bergerak. Tepuk tangan. Ada petir di telapak tangan Ye Yunfei, telapak tangan ke atas dan ke bawah. Setiap telapak tangan membunuh sekelompok orang dari kekaisaran bulan kuno. Hamparan besar daging dan terak tulang memercik ke seluruh langit, dan suara jeritan tak ada habisnya. Dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, menghadapi pasukan kekaisaran Gu Yue hanyalah pembantaian yang menghancurkan. Adegan itu seperti seekor harimau yang bergegas ke tumpukan anak ayam. Dalam waktu singkat, setengah dari pasukan kekaisaran Gu Yue musnah. Apa yang terjadi? Ye Yunfei berubah menjadi raksasa. Petik 2. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan di sekitar semua tercengang. Di mana mereka pernah melihat kekuatan supernatural fisik yang begitu cemerlang sebelumnya. Kamu Yunfei, berhenti. Jenderal di kepala pasukan kekaisaran Gu Yue melihat matanya robek, mengangkat pisau besar di tangannya, dan bergegas menuju Ye Yunfei dengan putus asa. Ledakan. Ye Yunfei meninju, tinju besar itu seperti gunung dewa, menghancurkan sang jenderal. Kapan? Jenderal itu mengacungkan pedang dan menebas tinju Ye Yunfei. Dentang. Pisau besar itu terguncang jauh dan terciprat. Engah.
Tinju Ye Yunfei terus bergerak maju, langsung menghancurkan tubuh sang jenderal menjadi awan darah. Semua orang dengan kekuatan domain, pergi bersama dan bunuh Ye Yunfei. Di antara orang-orang dari klan Pang, seorang sesepuh dengan kekuatan kerajaan membumbung tinggi ke langit dan menyerbu ke arah Ye Yunfei. Ada lebih dari 50 master klan Pang dengan kekuatan domain, bergegas menuju Ye Yunfei. Unggul, bunuh binatang kecil ini. Petik 2. Di antara orang-orang Miao, lebih dari 20 master domain bergegas keluar, meraung dan bergegas menuju Ye Yunfei. Tiba-tiba, ada lebih dari 70 master di domain yang mengelilingi dan membunuh Ye Yunfei. Bagus, gunakan darahmu hari ini untuk memuja langit dan bumi dan rayakan berdirinya istana King Yun kami. Petik 2. Ye Yunfei merendahkan, berteriak keras, penuh dengan aura pembunuh, seperti roh raksasa yang turun ke bumi. Novel 9 Matahari, bab 1063. Begitu kata-kata itu jatuh, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan tubuh dengan ketinggian 70 kaki muncul langsung di antara orang-orang Pang. Mati, Ye Yunfei merendahkan, mengangkat kakinya yang besar, dan menginjaknya di udara. Ledakan, kaki kanan Ye Yunfei berubah menjadi 100 meter, seperti kaki raksasa dewa, jatuh dari langit dengan nafas menghancurkan segalanya. Engah-engah, lusinan orang Pang diinjak-injak menjadi roti berdarah di tempat. Berkelahi dengannya, orang-orang Pang di sekitar bergegas menuju Ye Yunfei terlepas dari keselamatan mereka sendiri. Serangkaian serangan mengamuk datang ke arah Ye Yun seperti tetesan hujan. Dengan lambaian tangan Ye Yunfei, lebih dari 170 senjata ajaib diaktifkan pada saat yang sama, meledak ke arah orang-orang Pang di sekitarnya. Ini semua adalah senjata sihir purba atau senjata sihir bawaan. Taktik Control Beam, lebih dari 170 senjata ajaib, seperti matahari kecil, melintasi langit yang panjang dan meledak ke arah orang-orang Pang. Tiba-tiba, ratusan orang Pang hancur berkeping-keping. Ledakan, saat melakukan seni mengendalikan tentara, Ye Yunfei bergerak secepat kilat, menginjak-injak ratusan orang Pang sampai mati dengan beberapa tendangan. Setiap kaki meninggalkan lubang jejak sepanjang 100 meter di tanah. Dalam sekejap, Ye Yunfei membunuh 5 atau 600 orang Pang seperti harimau memasuki kawanan domba. Sangat buruk, mereka yang menyaksikan kegembiraan di kejauhan merasa menggigil di hati mereka. Hentikan dia, Master Domain dari klan Pang meraung lagi dan lagi, bergegas menuju Ye Yunfei. Ledakan, bola emas dengan diameter 9.000 meter meluncur keluar, membawa energi yang menakutkan, dan menabrak para Master Domain itu. Tembak bersama, lusinan Master Domain menembak pada saat yang sama, melakukan serangan satu demi satu, memblokir bola emas. Memanggil, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan segera datang ke belakang Master Domain ini dengan lambaian tangannya. Lusinan bilah ruang hitam muncul, dan meluncur ke belakang Master Domain ini dengan tenang. Bagaimana dengan anak itu? Petik 2. Karena kecepatan teleportasi luar angkasa terlalu cepat, Master Domain itu tiba-tiba kehilangan pandangan terhadap Ye Yunfei. Dia di belakang. Tiba-tiba, seorang pakar domain sensitif pertama kali melihat Ye Yunfei dan berteriak. Jadi satu persatu Master Domain berbalik. Pada saat ini, satu demi satu bilah ruang telah menebas di depan para Master Domain ini, dan bahkan menyentuh tubuh mereka. Bilah luar angkasa tidak bersuara, tidak ada fluktuasi energi, dan kekuatan jiwa tidak dapat dirasakan, terlalu sulit untuk dilawan. Ada 5 Master Alam yang bereaksi sedikit lebih lambat, dan mereka dipotong oleh pedang luar angkasa di tempat, memotong tubuh mereka menjadi 2 dan berteriak. Beberapa penguasa alam dengan tergesa-gesa meninju, mengayunkan telapak tangan, atau menendang, dan bertabrakan dengan bilah ruang angkasa. Jika kepalan tangan, telapak tangan dan kaki mereka langsung ditelan. Apalagi, bahkan lengan atau seluruh kaki mereka ditelan. Ada juga beberapa master di domain yang mengorbankan senjata sihir dan meledakkan pedang luar angkasa ini. Namun, senjata ajaib ini langsung ditelan oleh bilah luar angkasa. Berdasarkan tingkat energi ruang Ye Yunfei saat ini, bilah ruang yang dia potong sudah selebar 1 meter. Dengan pukulan Ye Yunfei, lebih dari selusin Master Domain terbunuh atau terluka. Mendesis, setiap orang yang menyaksikan adegan ini tidak bisa menahan napas. Seni bela diri macam apa ini? Ini menakutkan, ini aneh.
Petik 2. Penonton di kejauhan merendahkan suara mereka dan berdiskusi dengan ketakutan. Memanggil. Ye Yunfei berteleportasi langsung ke orang Miao. Bergemuruh. Bola emas dengan diameter 9.000 meter berguling dan hancur, cahaya keemasan yang menyala sangat menyilaukan, dan gelombang panasnya sangat dahsyat. Kemanapun bola emas itu pergi, orang-orang Miao jatuh berkelompok, dengan darah beterbangan kemana-mana. Seni api yang berbeda, Ye Yunfei minum dengan ringan dari mulutnya. Bum bum bum, 3 nyala api dengan warna berbeda muncul, api-api bumi, San Wu Yuhuo dan San Wei Zhenhuo meletus pada saat yang sama, langsung berubah menjadi 3 lautan api yang berkobar, menyapu ke arah orang-orang Miao. Dengan peningkatan alam spiritualnya, kekuatan seni api aneh Ye Yunfei juga meningkat pesat. Selama pria dan kuda Miao itu tersentuh api, tubuh mereka akan langsung terbakar. Kekuatan pembakaran api aneh langit dan bumi sangat menakutkan, begitu terbakar, sangat sulit untuk dipadamkan. Orang-orang berkebangsaan Miao dibakar oleh api, berteriak dengan nyaring. Dentang-dentang, pedang roh 5 elemen meluncur keluar dari tubuh Ye Yunfei, seperti 5 naga yang menyilaukan, mencekik ke sekeliling. Membunuh. Ye Yunfei meninju dan menendang, kemanapun dia pergi, dia membunuh orang-orang Miao yang menangis dan melolong, menyebabkan banyak korban. Kitab Suci 9 Matahari, Jue Api berbeda, formasi pedang abadi pembunuh 5 elemen, ditambah dengan kekuatan fisik, tinju dewa pembunuh setan sejati, mengubah Ye Yunfei menjadi dewa pembunuh, dan melakukan pembantaian yang mengerikan terhadap orang-orang Miao. Membunuh. Dalam kesedihan dan kemarahan, orang-orang Miao itu dengan panik mengepung dan membunuh Ye Yunfei, menyerang satu demi satu, dan membombardir Ye Yunfei seperti tetesan air hujan. Hanya saja metode teleportasi luar angkasa Ye Yunfei terlalu aneh, dia dapat dengan mudah menghindari serangan itu dengan satu teleportasi. Selain itu, Ye Yunfei telah mengolah tubuh Jiamu Qingdi menjadi setengah langkah sempurna, bahkan jika dia mengenai tubuhnya, selama itu bukan kepala dan jantungnya, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan. Ye Yunfei sudah bisa menggerakkan hatinya ke posisi apapun di tubuhnya sesuka hati. Oleh karena itu, apa yang Ye Yunfei benar-benar perlu lindungi adalah kepalanya sendiri. Mati, Ye Yunfei lewat, dan sejumlah besar orang Miao terus jatuh. Dalam waktu singkat, Ye Yunfei membunuh hampir setengah dari orang Miao. Ye Yunfei, kamu terlalu kejam. Bagaimanapun, Anda memiliki setengah dari darah Miao kami yang mengalir melalui tubuh Anda. Bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Seorang tetua Miao memandangi mayat-mayat itu di mana-mana dan berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Haha, baru ingat ini sekarang. Mengapa Anda tidak memikirkan hal ini ketika Anda orang Miao menganiaya keluarga saya selama lebih dari 10 tahun? Apakah masih masuk akal untuk mengatakan ini sekarang? Petik 2. Ye Yunfei tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Bunuh bajingan kecil ini. Para master domain dari kebangsaan Miao itu bergegas menuju Ye Yunfei sambil mengaum satu persatu. Memanggil. Ye Yunfei berteleportasi langsung ke orang-orang Pang. Membunuh. Ye Yunfei meraung. 9 matahari klasik, Jue kontrol tentara, Jue api berbeda, 5 elemen membunuh formasi pedang abadi, tinju dewa pembunuh setan sejati. 5 jenis seni bela diri dan seni bela diri ditampilkan secara bersamaan. Kemanapun tubuh setinggi 70 kaki Ye Yunfei pergi, orang-orang Pang itu mati terus-menerus. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia sudah bisa dengan mudah bertarung melawan para master dari Battle Domain. Seorang seniman bela diri dengan kekuatan rata-rata, bagaimana mungkin dia masih menjadi lawan Ye Yunfei? Lusinan master dunia bergegas menuju Ye Yunfei dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba menghentikan Ye Yunfei dan memulai perkelahian. Namun, Ye Yunfei menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, terus-menerus mengubah posisi, dengan aneh dan cepat. Master di domain ini sama sekali tidak bisa mengejar Ye Yunfei. Ketika Ye Yunfei mencapai titik kebangkitan, dia melemparkan roda totem 9 istana, dan roda bundar yang mempesona muncul dari belakang, dan 9 binatang dewa meraung dan bergegas keluar pada saat yang bersamaan. 9 binatang ilahi menunjukkan kekuatan mereka bersama dan menyerang ke segala arah. Dan tubuh utama Ye Yunfei setinggi 70 kaki, dan dia terus berteleportasi, melepaskan tinju pembunuh setan sejati, meninju satu pukulan pada satu waktu, agung dan agung, seperti dewa perang yang berjalan di dunia. Dengan pembantaian berkelanjutan Ye Yunfei,
pasukan Kekaisaran Pang, Miao, dan Bu Yue menderita banyak korban. Terutama pasukan dari Kekaisaran Bulan Kuno, yang paling lemah, hampir dibunuh oleh Ye Yunfei. Melihat sekeliling, sebidang tanah ini penuh dengan mayat, darah mengalir seperti sungai, dan bau darah membumbung tinggi, seperti rumah jagal, mengejutkan. Ye Yunfei terlalu menakutkan. Dia bertarung sendirian melawan 3 faksi Kekaisaran Pang, Miao, dan Bu Yue, meraih keunggulan dan membantai mereka semua di satu sisi. Ini hanyalah Raja Iblis Pembunuhan yang hebat. Petik 2. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memprovokasi Ye Yunfei. Di kejauhan, para penonton itu melihat Ye Yunfei yang membunuh. Mereka semua ketakutan, dan mereka diam-diam memperingatkan diri mereka sendiri bahwa mereka tidak akan pernah memprovokasi Raja Iblis Pembunuh ini di masa depan. Bukankah Yang Mulia mengatakan bahwa gereja Jietian mengirim para ahli untuk menangani Ye Yunfei secara pribadi? Sekarang, pasukan Kekaisaran Bulan Kuno kita hampir musnah oleh Ye Yunfei. Mengapa Master Sekte Jietian belum tiba? Petik 2. Seorang jenderal Kekaisaran Bulan Kuno, melihat pasukan Kekaisaran Bulan Kuno yang hampir musnah, merasakan keputusasaan mengalir di hatinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Menarik, orang-orang dengan kekuatan alam kesengsaraan surgawi dan di bawah semuanya harus mundur, sejauh mungkin. Petik 2. Seorang sesepuh dari klan Pang tiba-tiba meraung. Menarik, tarik dengan cepat. Petik 2. Seorang tetua berkebangsaan Miao juga berteriak. Mereka mengerti bahwa jika ini terus berlanjut, semua orang mungkin akan dibunuh oleh Ye Yunfei. Orang-orang Pang dan Miao itu sebenarnya sangat ketakutan sehingga mereka tidak berniat berperang. Ketika mendengar perintah untuk mundur, mereka berbalik dan lari satu persatu, bergegas ke kejauhan dengan seluruh kekuatan mereka. Jadi, sekarang giliranmu. Ye Yunfei tidak mengejarnya, tetapi berbalik perlahan, menatap para penguasa dunia itu dengan tatapan membunuh. Halo, anak laki-laki, apakah kamu siap? Jika ini terus berlanjut, saya tidak akan bertahan lama. Petik 2. Pada saat ini, lengan raksasa itu berteriak keras. Lengan ini dikepung oleh lebih dari selusin master di alam guntur langit, dan hampir tidak mendukungnya. Aku akan sesegera mungkin. Ye Yunfei melirik lengan raksasa itu, mengetahui bahwa dia baik-baik saja untuk saat ini, mengangguk dan berkata, "Siapa yang menyuruhmu menjadi pahlawan? Apakah kamu sudah melupakan sesepuh ini?" Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba muncul di sebelah lengan itu dan berbicara dengan suara keras. "Keluar dari sini, berbahaya di sini, aku tidak bercanda." Lengan raksasa itu berteriak dengan cepat, sebab tidak ada yang tahu kekuatan pohon ini. Selain itu, semua orang berpikir dalam hati bahwa kekuatan pohon seharusnya tidak terlalu kuat. Gemerincing. Pada saat ini, di batang tubuh Hun Lao, cabang-cabang terus tumbuh, seperti panah hijau panjang, menembus kehampaan, penuh kekuatan, dan menembak ke arah selusin penguasa alam guntur langit. Novel 9 Matahari, Bab 1064. Seorang Master Langit Guntur menyerang dengan telapak tangan, mengenai dahan yang melesat di depannya. Kapan? Suara benturan logam yang jelas terdengar. Sangat sulit, penguasa alam guntur langit tercengang. Dia menemukan bahwa telapak tangannya tampak terbelah pada sebongkah emas asli dari zodiak, yang menyebabkan rasa sakit yang parah di telapak tangannya. Ledakan, seorang master alam guntur langit mengorbankan segel kuno putih dan menabrak cabang. Tapi dahan itu tidak terluka, tapi segel putih kuno itu terguncang dan terbang kembali. Master lain dari alam guntur langit juga menembak satu demi satu, menahan dahan yang ditembakkan di depan mereka. Namun, cabang-cabang ini sangat keras, tidak peduli apakah penguasa alam guntur langit ini menggunakan teknik rahasia atau mengorbankan senjata sihir, mereka tidak dapat menghancurkan cabang-cabang ini. Bagaimana bisa? Para master guntur sangat terkejut akhir-akhir ini. Tahukah Anda, dengan kekuatan mereka dapat dengan mudah menghancurkan hutan lebat yang luas. Tapi, sekarang, mereka bahkan tidak bisa menghancurkan satu cabang pun. Cici, setelah dahan tua diblokir, mereka ditarik kembali dan ditembakkan lagi. Kali ini, lelaki tua itu hanya menyerang salah satu penguasa alam guntur langit. Lusinan cabang hijau ditembakkan pada saat yang sama, seperti rantai keteraturan. Cahaya hijau berkobar, menembus ruang, dan bergegas menuju penguasa langit dengan guntur. Ledakan, pakar alam petir surgawi ini adalah sesepuh Pangklan, dia kuat. Ketika dia memukul, 9 naga muncul di tinju dan bergegas maju.
Tiba-tiba, nyanyian naga bergerak ke seluruh dunia, bergema di seluruh dunia. Lihat, ini adalah tinju naga banjir dari klan Pang. Petik 2. Seseorang berteriak dari kejauhan. Tapi saat berikutnya, engah-engah, lusinan cabang hijau zamrud menyerbu, tampak lebih kuat dari besi dewa, memaku 9 naga di udara di tempat, dan kemudian 9 naga itu hancur berkeping-keping. Tinju yang ditinju oleh sesepuh klan Pang langsung dihilangkan. Tertawa, lusinan cabang hijau terus menembak ke arah sesepuh klan Pang. Mengapa pohon ini begitu kuat? Tetua klan Pang menjadi pucat karena ketakutan, dan mundur dengan seluruh kekuatannya. Namun, kecepatan lusinan cabang itu sangat menakutkan, dan mereka menyusulnya dalam sekejap. Dengan ejekan, 2 cabang hijau menembus bahunya, dan darah berceceran. "Tolong aku!" Tetua klan Pang berteriak ngeri. 4 atau 5 tuan klan Pang lainnya bergegas maju pada saat yang sama dan menembak bersama, baru kemudian mereka memblokir serangan lelaki tua itu. Pohon ini luar biasa. Hanya dengan satu gerakan, Master Alam Guntur Langit terluka. Petik 2. Banyak orang tersentak. Penatua tertinggi itu perkasa. Ketika orang-orang istana King Yun melihat pemandangan ini, mereka semua bersorak gembira. Baru sekarang semua orang tahu bahwa pohon ini sangat kuat. Bajingan, luar biasa. Ye Yunfei sangat terkejut dan mau tidak mau berkata kepada lelaki tua itu melalui transmisi suara. "Tentu saja, meskipun saya hanya cabang yang jatuh dari pohon dunia yang kacau, saya masih menjadi bagian dari pohon dunia yang kacau, dan itu lebih sulit daripada emas sejati zodiak. Apa sulitnya berurusan dengan orang-orang ini?" Petik 2. Pria tua itu berkata dengan bangga. "Bagus." Ye Yunfei mengangguk. Meskipun Hun Lao berevolusi hanya dari satu cabang, itu adalah bagian dari pohon dunia kekacauan dan berisi bagian dari warisan pohon dunia kekacauan, dan bahannya sekeras besi dewa. Alam Guntur, tanpa diduga, kekuatanmu tidak buruk. Tekanan pada lengan raksasa itu sangat berkurang, dan itu merupakan kejutan dan kecelakaan. Hun Lao bergabung dalam pertempuran, membuat lengan raksasa itu segera rileks. Gemerincing, Hun Lao menyerang lagi, lusinan cabang seperti lusinan anak panah panjang berwarna hijau tua, dan mereka menembak selusin atau lebih penguasa alam guntur langit pada saat yang bersamaan. "Makan aku dengan pukulan." Lengan raksasa itu meraung dan meninju, kuat dan mendominasi. Ledakan, seorang master alam guntur langit terkena pukulan, dan tubuhnya terbang terbalik, darah berceceran di mana-mana. "Niao, kemana aku bisa kabur?" Lengan raksasa itu mengenali bahwa penguasa alam guntur langit ini adalah leluhur dari kebangsaan Niao, dan segera mengejarnya. Ledakan, lengan besar itu meninju lagi, dan kekuatan tinju yang melonjak itu seperti tsunami, menenggelamkan diri ke arah leluhur kebangsaan Miao. "Semuanya selamatkan aku." Nenek moyang bangsa Miao berbalik dan melarikan diri ketakutan. Penguasa alam guntur langit lainnya datang untuk menyelamatkan satu demi satu. Namun, tubuh Hun Lao bergetar sedikit, dan lebih dari 100 cabang hijau ditembakkan pada saat yang sama, menghalangi selusin atau lebih penguasa alam guntur langit. "Haha, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Petik 2. Lengan raksasa itu tertawa keras, mengejarnya, dan melontarkan beberapa pukulan berturut-turut. Ledakan, leluhur dari kebangsaan Miao diterbangkan lagi, dan tubuhnya berlumuran darah dan tulang. Mati, lengan raksasa melakukan teknik meraba, satu jari terulur terus-menerus, seperti tombak dewa, menembus tubuh leluhur kebangsaan Miao dengan mendengus, dan diangkat di udara, berlumuran darah. "Tolong aku." Leluhur dari kebangsaan Miao berjuang mati-matian dan menangis terseduh-seduh. "Nak, bunuh atau tidak?" Lengan raksasa itu memanggil Lin Fei. "Kamu Yun Fei, selamatkan aku. Bagaimanapun, Anda adalah keponakan dari kebangsaan Miao kami." "Ziqiong, saya leluhur, tolong minta putra Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Saya menyatakan bahwa mulai sekarang, orang Miao kami akan menerima keluarga Anda. Ziqiong, Anda akan tetap menjadi putri paling terhormat dari orang Miao kami di masa depan." Petik 2. Leluhur diangkat ke udara oleh jari-jari lengan raksasa, tubuhnya berlumuran darah, dia merasakan nafas kematian, dan terus memohon. "Feier." Ziqiong menatap Ye Yunfei. Jauh di lubuk hatinya, meskipun dia masih memiliki jejak kasih sayang keluarga untuk orang Miao, dia ragu-ragu saat memikirkan tentang apa yang telah dilakukan orang Miao terhadap keluarganya dalam 10 tahun terakhir. Secara khusus, orang Miao hampir merenggut pembuluh darah Suzaku dari tubuh Xiao Fei,
dan ingin mentransplantasikannya ke tubuh putra tertua orang Miao, dan juga memberikan Xiao Fei kepada tuan muda kedua dari keluarga Pang. Terbunuh, Ye Yunfei berkata dengan ringan. Bagus, tangan raksasa menjawab. Tidak, Ye Yunfei, keponakan yang baik, jangan bunuh aku. Nenek moyang bangsa Miao ketakutan setengah mati. Ledakan, jari-jari lengan raksasa itu bergetar, mengubah leluhur kebangsaan Miao menjadi awan kabut darah di tempat, menghancurkan tubuh dan jiwa. Leluhur kebangsaan Miao sudah mati. Seseorang tidak bisa menahan teriakan dengan suara rendah. Pertarungan ini telah berlangsung sampai sekarang, dan akhirnya penguasa alam guntur langit telah jatuh. Istana King Yun ini terlalu menakutkan. Bahkan penguasa alam petir surgawi akan jatuh di sini. Seseorang tidak bisa tidak mengagumi dengan suara rendah. Sebelumnya, kebanyakan orang percaya bahwa dengan begitu banyak master alam guntur surgawi yang datang sendiri, sebagian besar istana King Yun akan musnah. Tapi sekarang, tidak banyak orang berpikir begitu lagi. Tidak baik, Patriark sudah mati. Petik 2. Semua orang Miao berteriak ngeri dan tidak bisa menerimanya. Jadi enggan berpisah dengan leluhurmu, ikuti saja dia sampai mati. Pada saat ini, Ye Yunfei berteleportasi langsung di depan Master Ranah berkebangsaan Miao, dan meninju. Pinjam tinju 9 pemakaman, ledakan, seluruh ruang meraung mengikuti tinju Ye Yunfei, dan berbagai energi dari dunia sekitarnya masuk dan berkumpul di tinju Ye Yunfei. 9 pukulan berturut-turut, ledakan, pukulan terakhir adalah yang paling kuat, menghancurkan tubuh ahli domain Miao ini. Bekerja sama untuk membunuh Ye Yunfei dulu. Lusinan Master Alam Guntur Langit lainnya bergegas menuju Ye Yunfei pada saat yang sama. Memanggil, dalam sekejap, Ye Yunfei menghilang. Dia pasti ada di belakang. Seorang Master Domain meraung. Semua Master Domain berbalik pada saat yang sama dan bergegas ke belakang. Namun, Ye Yunfei tidak berada di belakang mereka sama sekali, tetapi muncul kembali di posisi semula, dengan lambaian tangannya, puluhan bilah ruang hitam menebas punggung Master Domain itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Dia di belakang, seorang Master Domain meraung. Akibatnya, Master Domain ini berbalik lagi. Lusinan pedang luar angkasa telah menebas di depan mereka. Di tempat, beberapa Master Domain dipotong oleh bilah luar angkasa ini. Memanggil, Ye Yunfei menghilang lagi. Brengsek, kemana dia pergi lagi? Petik 2. Para Master Domain itu merasa sangat pusing. Menghadapi Ye Yunfei, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Kecepatan gerakan Ye Yunfei terlalu aneh. Ayo berkumpul bersama, jangan dikalahkan oleh Ye Yunfei. Seorang Master Domain berteriak. Akibatnya, Master Domain yang tersisa saling mendekati satu persatu. Bergemuruh. Pada saat ini, di atas kepala Master Domain ini, tiba-tiba muncul monster besar dengan sayap menjuntai ke langit, seperti ikan dan burung, melambaikan sepasang sayap raksasa yang panjangnya ribuan meter, seperti dua pedang surgawi, memotong di udara turun. Kunpeng, dengan peningkatan tingkat energi ruang Ye Yunfei, kekuatan Kunpeng ini juga telah membuat lompatan kualitatif. Pada saat ini, tiba-tiba meledak, melepaskan energi ruang angkasa yang mengepul, menyebabkan ruang langit dan bumi ini berguncang, bahkan berputar dan berubah bentuk, dan menjadi tidak stabil. Novel 9 Matahari, Bab 1065, Kami juga mundur. Melihat bahwa penguasa alam guntur mundur, para penguasa domain itu berbalik dan melarikan diri kemanapun mereka berani tinggal. Awalnya ada total lebih dari 70 master domain, tetapi sekarang hanya tersisa sekitar 50. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei menebas lusinan pedang luar angkasa, mengejar para master domain itu. Beberapa master domain terkena bilah luar angkasa dan meninggal secara tragis di tempat. Dapat dikatakan bahwa pedang luar angkasa sekarang menjadi salah satu seni rahasia Ye Yunfei yang paling kuat. Justru karena bilah ruang dan teleportasi ruang angkasa, Ye Yunfei dapat dengan mudah melawan lusinan master domain ini. Kalau tidak, jika Anda bertarung langsung, Ye Yunfei mungkin bukan lawan Anda. Dalam sekejap mata, 7 Master Realm Guntur Surgawi dan lebih dari 50 Master Realm melarikan diri jauh. Bagaimana? Apakah kamu ingin mengejarnya? Lengan raksasa datang ke sisi Ye Yunfei dan bertanya. Biarkan mereka sendiri untuk saat ini. Anda dapat melarikan diri dari biksu itu, tetapi Anda tidak dapat melarikan diri dari kuil. Kekaisaran Pang, Miao, dan Bu Yue, saya ingat ketiga kekuatan ini.
Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Oke, ayo cari waktu dan langsung hubungi pintunya," kata lengan raksasa itu. "Senior Chuji, sekarang, upacara pendirian berlanjut," Ye Yunfei berkata pada Chuji. Baru saja, upacara pendirian baru saja dimulai, dan pasukan dari 3 pasukan tiba untuk menyerang markas Istana Qingyun, jadi Ye Yunfei memimpin pasukan keluar untuk menemui musuh. Istana Qingyun telah menang. 3 kekuatan utama Kekaisaran Pang, Miao, dan Gu Yue bergabung untuk menyerang, dan mereka bukanlah lawan Istana Qingyun. Petik 2. Pertempuran barusan menunjukkan bahwa Istana Qingyun akan segera bangkit. Meskipun Istana Qingyun baru saja didirikan, di seluruh Tianluo Xinghai, saya khawatir hanya beberapa kekuatan super kuat yang dapat bersaing dengan mereka. Petik 2. Penonton di kejauhan sangat terkejut dengan hasil pertarungan ini. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memprovokasi Istana Qingyun. Ya, bahkan penguasa alam petir surgawi akan jatuh di depan Istana Qingyun. Kekuatan seperti itu tidak dapat diprovokasi. Banyak prajurit diam-diam menegur satu sama lain. Hari ini adalah upacara peresmian Istana Qingyun. Mari kita masuk untuk merayakan dan memberikan beberapa hadiah. Mungkin kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menjilat Istana Qingyun. Tiba-tiba, seseorang angkat bicara. Ya, ketika orang-orang di sekitar mendengarnya, mereka semua mengangkat semangat mereka. Hari ini adalah hari ketika Istana Qingyun didirikan, dan tidak ada kekuatan atau ahli yang datang untuk memberi selamat sampai sekarang. Dalam keadaan seperti itu, jika Anda mengambil inisiatif untuk memberi selamat, Anda pasti akan diingat oleh Istana Qingyun, dan Anda mungkin dapat memanjat pohon besar Istana Qingyun di masa depan. Oleh karena itu, banyak orang mulai tergerak. Bahkan, beberapa orang sudah mulai menghitung barang-barang mereka, untuk melihat harta apa yang bisa mereka ambil sebagai hadiah ucapan selamat. Masuk dan beri selamat kepada Istana Qingyun, dan berikan hadiah. Apakah Anda mencari masalah? Kali ini, meskipun suku Pang dan Miao mundur, kedua kekuatan besar ini memiliki sejarah panjang di Tianluo Xinghai dan memiliki landasan yang mendalam, terutama suku Pang yang merupakan salah satu dari sedikit kekuatan super. Tunggu dan lihat saja, Pang dan Miao tidak akan pernah berhenti di situ. Saat ini, siapapun yang berani mendekati Istana Qingyun akan dianggap sebagai musuh oleh suku Pang dan Miao. Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua angkat bicara. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang terkejut. Mereka yang awalnya berencana memasuki Istana Qingyun untuk memberi selamat bahkan lebih terkejut lagi. Di Tianluo Xinghai, tidak ada yang mau menjadi musuh suku Pang dan Miao. Juga, ada berita lain yang mungkin belum kamu dengar. Belum lama ini, Ye Yunfei membunuh 2 anggota Sekte Jietian dan sekelompok besar orang dari Lembah Yinsi. Sekte Jietian dan Lembah Yinsi termasuk di antara 10 kekuatan kuat di langit berbintang kosmik. Ye Yunfei menyinggung orang Pang dan Miao, jadi dia mungkin tidak mati. Namun, setelah menyinggung Sekte Jietian dan Lembah Orang Mati, apakah ada harapan baginya untuk bertahan? Petik 2. Orang tua itu melemparkan berita besar lainnya. Mendesis. Ye Yunfei membunuh orang dari Sekte Jietian dan Lembah Yinsi. Mendengar berita ini, semua orang tersentak. Dari sudut pandang ini, Ye Yunfei harus mati. Tidak peduli seberapa kuat Istana Qingyun, pasti akan musnah. Tidak ada keraguan tentang ini. Petik 2. Seseorang tidak bisa menahan nafas. Mereka yang akan memasuki Istana Qingyun untuk memberikan hadiah untuk memberi selamat tadi benar-benar mengeluarkan niat untuk memberikan hadiah pada saat ini. Namun, saat ini, 7 pencuri besar Tianluo Xinghai mengirimkan hadiah yang murah hati, selamat atas upacara pendirian Istana Qingyun. Raungan keras datang dari jauh, mengguncang langit. Kemudian, semua orang melihat pesawat luar angkasa besar mendekat dari langit. Sebuah bendera besar ditanam di pesawat ruang angkasa, dan tengkorak hitam dilukis di atas bendera, dengan tampilan yang mematikan. Dalam sekejap mata, pesawat luar angkasa tiba di depan markas Istana Qingyun. 7 lelaki tua kekar keluar dari pesawat luar angkasa, diikuti oleh sekelompok pria dan kuda ganas. Ketujuh tetua yang memimpin memiliki napas tajam dan tatapan tajam. Salah satu dari mereka buta di satu matanya dan mengenakan penutup mata hitam, dan yang lainnya memiliki bekas pisau yang mengejutkan di wajahnya, miring dari dahi kirinya ke sudut mulut kanannya. Benar saja, mereka adalah 7 pencuri besar. Ketujuh pencuri ini benar-benar datang untuk memberi selamat kepada Istana Qingyun.
Petik 2. Segera, seseorang berteriak, apakah kamu ingin mengadili kematian? Ketujuh dari mereka suka orang lain menyebut mereka pencuri besar. Jika Anda memanggil mereka pencuri besar di depan Anda, jika mereka mendengar Anda, apakah Anda tahu seberapa serius konsekuensinya? Petik 2. Segera, seseorang di sebelahnya menghentikan orang yang berteriak itu dan memperingatkannya dengan suara rendah. Tidak baik, orang yang tidak bisa menahan teriakan tadi tiba-tiba ketakutan seperti lubang es, menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, wajahnya pucat, dan dia hampir pingsan. Di lautan bintang dan bintang, 7 pencuri besar merampok dan menjara rumah, sering menggeledah rumah orang lain hingga sia-sia, seperti belalang yang melintasi perbatasan. Lebih penting lagi, ketujuh bandit itu semuanya adalah penguasa alam guntur langit. Kecuali beberapa negara adidaya, tidak ada yang berani memprovokasi mereka di langit dan bintang. Sebenarnya, aku sudah lama menduga bahwa Ye Yunfei ada hubungannya dengan 7 bandit hebat. Sebelumnya, Ye Yunfei menggeledah puluhan benteng suku Pang dan Miao, dan metodenya sangat mirip dengan 7 bandit. Petik 2. Mungkinkah 7 bandit dan Ye Yunfei sudah saling kenal sejak lama? Banyak orang menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi satu sama lain. Kakek, seorang pria muda dengan tubuh tebal dan kulit gelap bergegas keluar dari istana King Yun dan mendatangi salah satu pria tua itu. Tuan, kerja bagus, menjanjikan, Ketujuh lelaki tua semuanya memuji mereka satu demi satu. 7 bandit dan Ye Yunfei memang berada di kelompok yang sama. Tidak heran Anda akan datang untuk memberi selamat. Petik 2. Melihat pemandangan ini, semua orang tidak lagi ragu. Tiba-tiba, kuil bawaan mempersembahkan hadiah yang murah hati, selamat atas upacara pendirian Istana King Yun. Sebuah suara datang dari langit yang jauh. Kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa melintasi langit. Mendesis, pemirsa bawaan ada di sini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak bisa membantu tetapi tersentak. Xian Tianguan adalah salah satu kekuatan super di Tianluo Xinghai. Konon kekuatannya hanya lebih kuat dari klan Pang. Dibandingkan dengan orang Pang, orang dengan pandangan bawaan bertindak sedikit rendah hati dan tidak suka membuat publisitas di mana-mana. Namun, di Tianluo Xinghai, sama sekali tidak ada yang berani meragukan kekuatan pandangan bawaan. Bagaimana ini? Orang-orang dari pandangan bawaan benar-benar datang untuk memberi selamat Istana King Yun. Petik 2. Semua penonton sedikit bingung. Istana Yihua mempersembahkan hadiah yang murah hati, selamat atas upacara pendirian Istana King Yun. Klan Jiang memberikan hadiah yang murah hati untuk memberi selamat kepada Istana King Yun atas upacara pendiriannya. Fraksi Dudao mempersembahkan hadiah yang murah hati, selamat atas upacara pendirian Istana King Yun. Serangkaian lebih dari selusin suara terdengar satu demi satu. Kemudian semua orang melihat lebih dari selusin pesawat ruang angkasa mendekat dari jauh dan berhenti di depan markas Istana King Yun. Ini belum selesai. Klan monster kuno memberikan hadiah yang murah hati, selamat atas upacara pendirian Istana King Yun, selamat untuk Tuan Ye, yang kuat di langit berbintang, dan memiliki umur panjang. Lusinan pesawat ruang angkasa mirip monster mendekat dengan sangat kuat di kejauhan. Bagaimana bisa begitu banyak pasukan datang untuk memberi selamat kepada Istana King Yun? Apakah mereka tidak takut menyinggung orang Pang dan Miao? Para penonton benar-benar tercengang. Kekuatan klan monster kuno tidak lebih dari kekuatan kelas 2 di medan bintang Xuan Huang, tidak layak disebut. Namun, Xian Tianguan adalah kekuatan super di Tianluo Xinghai, Istana Yihua dan klan Jiang keduanya adalah kekuatan kelas 1 di Tianluo Xinghai, dan kekuatan mereka hampir sama dengan orang Miao. Sebagian besar pasukan lainnya adalah pasukan kelas 2 di Tianluo Xinghai. Kekuatan ini bersatu, kemegahannya luar biasa. Pada saat ini, pesawat luar angkasa yang datang untuk memberi selamat berbaris di depan markas Istana King Yun, dan sekilas, mereka padat. Ayah, ayo masuk. Pada saat ini, sekelompok orang keluar dari pesawat luar angkasa Xian Tianguan, dan seorang wanita cantik dengan pakaian 5 warna melihat ke markas Istana King Yun dan berkata dengan lantang. Di samping wanita cantik ini adalah seorang pria parubaya yang berjalan seperti harimau, seorang pelayan berbaju putih dengan pedang, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Oke, ayo masuk. Pria parubaya itu mengangguk. Novel 9 Matahari, bab 1066. Saat ini, di markas Istana King Yun. Tuan Asgard, ada banyak kekuatan di luar, mereka ada di sini untuk memberikan hadiah dan selamat.
Seorang diaken bergegas ke Ye Yunfei dan melaporkan. Jadi begitu, Ye Yunfei mengangguk. Kekuatan jiwa Ye Yunfei begitu kuat, dia sudah dengan jelas merasakan hal-hal di luar markas. Aneh, mengapa begitu banyak pasukan tiba-tiba datang untuk memberi selamat? Cuji dan pejabat tinggi lainnya bingung. Pergilah dan lihatlah. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, tidak peduli apa, karena orang lain datang dari jauh dan mengatakan mereka datang untuk memberi selamat, Istana Qingyun secara alami tidak bisa kehilangan kesopanan mereka. Jadi, Ye Yunfei mengambil manajemen senior Istana Qingyun dan keluar dari markas lagi. Pada saat ini, di luar markas Istana Qingyun, sejumlah besar ucapan selamat berdiri. Ayah, ayo masuk. Wanita cantik itu mendesak. Kiki, jangan khawatir. Ada ratusan formasi besar di markas Istana Qingyun, kita tidak bisa memaksa masuk ke dalamnya. Mari kita tunggu masternya keluar. Petik 2. Pria parubaya di samping wanita cantik itu berkata, apakah ada begitu banyak formasi? Kiki terkejut. Ya, apalagi masing-masing dari ratusan formasi besar ini sangat kuat, dan pasti berasal dari master formasi tertentu. Aneh, di antara Tianluo Xinghai kita, master formasi mana yang akan bergerak untuk membantu Istana Qingyun mengatur ratusan formasi besar ini? Petik 2. Pria parubaya itu menunjukkan keraguan. Kakek, ayo masuk. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda berkulit gelap berbicara kepada ketujuh bandit itu. Pria muda ini adalah Yang Xiaohu. Dia memegang posisi di Istana Qingyun, jadi dia bisa dianggap sebagai anggota Istana Qingyun. Tidak penting, tidak sopan masuk begitu saja. Mari kita tunggu masternya keluar. Petik 2. Salah satu lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Kakek, kapan kamu menjadi begitu sopan? Sepertinya Anda selalu langsung. Petik 2. Yang Xiaohu agak aneh. Bocah bau, semuanya tergantung pada kesempatan, mengerti. Sekarang kami di sini untuk memberi selamat, apakah menurut Anda kami di sini untuk merampok? Petik 2. Seorang lelaki tua menamparkan Yang Xiaohu dan berkata dengan marah. Saat ini, bum bum bum, satu persatu, formasi terus terbuka. Ye Yunfei keluar dari markas bersama pasukan Istana Qingyun. Saudara laki-laki, ketujuh orang ini adalah kakek saya, dan mereka datang untuk memberi selamat kepada Istana Qingyun. Petik 2. Yang Xiaohu langsung berteriak, kakek, ini kakak tertuaku. Kakak laki-laki tertua saya membawa saya untuk menjarah puluhan markas suku Pang dan Miao, lalu pergi ke markas suku Miao, menjarah setengah dari ibu kota Miao, dia adalah idola saya. Petik 2. Yang Xiaohu berkata kepada ketujuh bandit itu. Oke, Xiaohu, orang-orang ini memiliki telinga yang campur aduk, jangan bicara omong kosong. Jika Anda diincar oleh orang Pang dan Miao, Anda akan mendapat masalah. Petik 2. Salah satu lelaki tua itu berkata dengan cemberut. Orang tua ini adalah kakek Yang Xiaohu, Yang Tianhu, salah satu dari 7 bandit. Ternyata 7 pencuri besar, salah satu dari kami, tolong cepatlah. Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Yang Xiaohu sering menyebutkan tindakan heroik ketujuh bandit itu kepada Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei mengenal mereka dengan baik. Haha, adik Ye memang pria yang temperamen. Yah, kita semua sendirian, jadi kamu tidak harus sopan. 7 pencuri besar mendengar Ye Yunfei langsung memanggil mereka 7 pencuri besar, semuanya senang, dan dukungan mereka terhadap Ye Yunfei segera meningkat. Tuan Ye, ini adalah Tuan dari kuil Xiantian kami, dan itu adalah putri dari kuil Xiantian kami. Mereka di sini untuk memberi selamat kepada Istana Qingyun. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Ye Yunfei. Master pandangan bawaan. Ye Yunfei tertegun sejenak, tak disangka tuan dari kuil Xiantian datang sendiri. Hehe, Tuan Istana Ye, kamu datang ke sini tanpa diundang, maaf atas gangguan ini. Seorang pria parubaya berjalan mendekat dan berkata kepada Ye Yunfei. Tuanku, kita bertemu lagi. Kiki berjalan cepat dengan pelayan berbaju putih, dan berkata pada Ye Yunfei. Kamu tidak harus sopan. Merupakan kehormatan Istana Qingyun kami bahwa Guanzu dan sang putri dapat datang untuk memberi selamat secara langsung. Petik 2. Ye Yunfei menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat kepada Master Kuil. Xian Tianluan adalah salah satu kekuatan super di Tianluo Xinghai, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari klan Pang. Saat ini,
Ye Yunfei sudah mengerti di dalam hatinya mengapa Master Konsep Bawaan datang ke istana King Yun untuk memberi selamat kepadanya, karena dia menyembuhkan penyakit putrinya. Selain itu, Kiki memiliki fisik bulan Yin, yang merupakan fisik yang sangat langka, dan sebagian besar prajurit di Tianluo Xinghai belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, Master Kuil pasti ingin bertanya langsung kepada Ye Yunfei. Klan Iblis Kuno datang untuk memberi selamat kepada istana King Yun atas pendiriannya. 3 Raja Monster Kuno datang ke Ye Yunfei pada saat yang sama dan berkata dengan hormat. Ye Yunfei mengangguk. Ketika Ye Yunfei mendirikan istana King Yun, dia tidak mengizinkan klan Iblis Kuno bergabung untuk saat ini. Ye Yunfei bermaksud menjadikan ras monster kuno sebagai kekuatan rahasianya sendiri, yang mungkin berguna di masa depan. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak pernah mengungkapkan hubungannya dengan ketiga Raja Iblis tersebut. Tuan Ye, saya sesepuh istana Yihua, dan saya di sini untuk memberi selamat kepada istana King Yun. Seorang wanita parubaya menangkupkan tangannya ke Ye Yunfei dan berkata, Tuan Ye, saya adalah sesepuh dari klan Jiang, dan saya di sini untuk memberi selamat kepada istana King Yun. Seorang lelaki tua di Xingyi melangkah maju dan berkata kepada Ye Yunfei. Kemudian, pejabat tingkat tinggi dari berbagai pasukan datang untuk memberi hormat kepada Ye Yunfei satu demi satu. Termasuk kuil Xiantian dan klan monster kuno, total 15 pasukan datang untuk memberi selamat kepada mereka. Para pemimpin tingkat tinggi dari pasukan ini masing-masing membawa sekelompok pasukan. Di antara mereka, klan monster kuno memiliki jumlah orang dan kuda terbesar, dengan 5 atau 6.000 monster. Semua orang adalah tamu dari jauh, tolong cepatlah. Senior Cuji, buat pengaturan untuk menyambut para tamu terhormat. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan keras. Semuanya, tolong. Cuji memimpin pejabat senior istana King Yun untuk menyambut para tamu ucapan selamat ke alun-alun tempat upacara pendirian diadakan di markas. Perintah Cuji, dan dengan cepat membangun platform tinggi yang didedikasikan untuk menyambut tamu, mengundang para tamu untuk duduk, menyajikan teh roh, buah roh, dan berbagai kue yang sangat lezat. Awalnya, semua orang di istana King Yun mengira tidak ada tamu yang akan datang ke upacara pendirian hari ini. Tanpa diduga, begitu banyak yang datang sekaligus. Dengan cara ini, upacara pendirian hari ini telah menambah banyak suasana yang meriah dan meriah. Senior Cuji, tawarkan setumpuk pil suci kepada para tamu, jenis yang khusus digunakan untuk mengisi kembali kekuatan spiritual. Ye Yunfei berkata pada Cu Ji, bagus. Cuji mengangguk. Segera, piring giok yang diisi dengan pil suci diangkat satu persatu. Pelat batu giok ini diisi dengan pil suci peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima, dan sejumlah kecil pil suci peringkat 6. Untuk para tamu terhormat itu, ada 2 pil suci peringkat ke-7 di depan pejabat tinggi dari masing-masing angkatan. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei secara khusus memurnikan pil di Menara Hantu untuk jangka waktu tertentu, dan menghasilkan sejumlah besar pil. Terlebih lagi, ada begitu banyak jenis pil di istana King Yun, sungguh menakutkan. Pil suci peringkat ketiga hingga kelima ini ada di perpustakaan alkimia istana King Yun, dan ada banyak sekali. Mendesis, termasuk Master Kuil Xiantian, para tamu yang datang untuk memberi selamat tercengang saat melihat piring pil suci. Ini adalah pil suci kelas 7. Para pejabat tinggi lebih dari selusin pasukan itu sangat terkejut ketika mereka melihat 2 pil suci peringkat ke-7 di atas piring di depan mereka. Novel 9 Matahari, Bab 1067. Pil Sein kelas 7, belum lagi kekuatan umum, bahkan di antara kekuatan super kuat seperti kuil Xiantian, sangat berharga, dianggap sebagai fondasi sekte dan disimpan di kedalaman rumah harta karun. Hanya kepala sekte atau beberapa tokoh berpangkat tinggi dengan status tinggi yang berhak menggunakannya. Tapi sekarang, istana King Yun benar-benar keluar untuk menjamu tamu dengan pil suci tingkat 7. Pil suci peringkat ketiga hingga ke-6 lebih seperti buah spiritual yang tidak berharga, dan piringnya penuh dengannya, dan dibawa keluar dan diletakkan di depan para tamu. Tuan Istana Ye, pil suci ini. Salah satu tetua dari faksi kelas 2, melihat 2 pil suci peringkat ke-7 yang diletakkan di atas piring di depannya, sedikit ragu-ragu, mau tak mau menatap Ye Yunfei, dan bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, baginya, pil suci tingkat 7 terlalu berharga. Untuk seorang penatua dengan kekuatan kelas 2, pil suci peringkat ke-7 hanyalah harta impian.
Pil suci ini digunakan oleh Istana King Yun kami untuk menjamu tamu terhormat. Silakan makan sesuka Anda, dan akan ada lagi setelah Anda selesai makan. Tentu saja, Anda dapat membawanya jika Anda mau. Sama-sama, mohon diterima. Petik 2, Ye Yunfei berkata dengan keras. Mendesis, abis makan masih ada lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua tamu tersentak. Sungguh orang yang kaya, banyak orang tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi hati mereka. Tuan Ye, bisakah kamu benar-benar makan apapun yang kamu mau? Termasuk pil suci kelas 7 ini. Petik 2, salah satu lelaki tua di antara ketujuh bandit itu mau tidak mau bertanya. 7 pencuri besar merampok rumah sepanjang tahun meskipun mereka sangat kaya, pil suci tingkat ketujuh sangat berharga bagi mereka. Tentu saja, ayo makan. Ye Yunfei mengangguk. Kakek, kamu hanya harus percaya apa yang dikatakan kakak. Istana King Yun kami adalah pil terbaik. Setiap orang di Istana King Yun dapat berlatih pil yang cukup, sebanyak yang mereka butuhkan. Saya memiliki ratusan ramuan di sini, dan semuanya adalah ramuan suci, dan saya khawatir saya tidak tahu kapan ramuan itu akan habis. Saya biasanya mengambil beberapa eliksir untuk makanan ringan ketika saya tidak melakukan apa-apa, rasanya cukup enak. Petik 2, Yang Xiaohu berkata dengan lantang. Mendesis, setiap orang di Istana King Yun memiliki cukup pil, sebanyak yang mereka butuhkan. Setelah mendengar kata-kata Yang Xiaohu, semua tamu yang datang untuk memberi selamat sekali lagi sangat terkejut. Di Tianluo Xinghai, termasuk beberapa kekuatan super kuat, tidak pernah ada satu kekuatan pun yang dapat dikendalikan oleh pil. Karena ramuan itu terlalu berharga. Dikatakan bahwa di antara Tianluo Xinghai, 3 dengan tingkat alkimia tertinggi adalah 3 alkemis peringkat ketujuh. Di antara mereka, 1 telah meninggalkan Tianluo Xinghai bertahun-tahun yang lalu dan menghilang tanpa jejak, dan yang lainnya sudah sangat tua, dan umurnya akan segera berakhir, jadi dia tidak akan mudah membuat alkimia. Oleh karena itu, hanya ada 1 alkemis suci tingkat 7 yang nyata di Tianluo Xinghai. Hanya beberapa kekuatan super kuat yang dapat mengundang alkemis suci peringkat ke-7 ini. Dapat dibayangkan betapa berharganya pil suci kelas 7 bagi para pejuang Tianluo Xinghai. Bagaimana perasaanku? Istana King Yun ini memiliki lebih banyak uang daripada kuil Xiantian kita. Penampil dari tampilan bawaan tidak bisa membantu tetapi berkata dengan senyum masam. Haha, saya akan segera mencoba pil suci kelas 7. Saya tumbuh sangat besar, saya belum pernah mencoba pil suci kelas 7. Petik 2, orang tua yang baru saja berbicara di antara 7 bandit itu tidak bisa menahan rasa bahagia setelah mendengar kata-kata Yang Xiaohu, dan tertawa. Setelah selesai berbicara, dia langsung mengambil pil suci kelas 7 dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bergemuruh, kekuatan obat yang sangat besar meletus di tubuhnya. Sangat menakutkan, wajah lelaki tua itu memerah karena obat yang mengerikan itu, dan tubuhnya langsung membengkak, seperti balon yang menggembung. Pil suci peringkat ke-7 yang secara pribadi disempurnakan oleh Ye Yunfei tentu saja bukan masalah kecil. Keempat, segera duduk dan berkonsentrasi untuk menyempurnakan dan menyerap kekuatan obat. Tetua lain dari 7 bandit itu berteriak bersamaan. Orang tua yang meminum pil itu segera duduk bersila dan mulai berkonsentrasi untuk menyempurnakan kekuatan obat. Setelah beberapa saat, ledakan, tekanan spiritual yang sangat keras meletus dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, seluruh platform melonjak seperti topan level 12 yang melewatinya. Untungnya, 6 tetua lainnya dari 7 pencuri besar dan master lainnya seperti Xiantian Guanzu menembak pada saat yang sama untuk menekan kekuatan spiritual ini. Jika tidak, setengah dari tamu di peron akan terpesona. Haha, saya akhirnya menerobos, saya sekarang berada di tahap akhir dari alam guntur. Tuan Istana Ye, terima kasih atas hadiah pilnya. Petik 2, pria tua itu berdiri, wajahnya memerah, dan dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan rasa terima kasih kepada Ye Yunfei. Dia telah terjebak di tahap tengah alam Tianlei selama bertahun-tahun. Tanpa diduga, hari ini, pil suci peringkat ke-7 secara langsung memungkinkan dia untuk menerobos. Melihat pemandangan tersebut, para tamu yang lain tidak ragu lagi. Mereka berebut untuk mengambil pil suci di depan mereka dan bersiap untuk meminumnya. Semuanya, saya punya saran. Hal pertama yang kita lakukan di sini hari ini adalah memberi selamat atas berdirinya Istana King Yun. Semuanya, jangan minum pil untuk saat ini.
Itu setara dengan mengambil ramuan setelah upacara pendirian Istana King Yun selesai. Jika tidak, jika semua orang mengambil ramuan dan langsung menerobos ke sini, itu akan mempengaruhi kelancaran upacara pendirian Istana King Yun. Petik 2. Pada saat ini, Master dari pandangan bawaan berdiri dan berkata dengan keras. Kanan, pemirsa benar, kami menunggu sampai upacara pendirian Istana King Yun selesai sebelum minum pil. Petik 2. Para tamu lain setuju. Maka selanjutnya, di bawah naungan Cuji, upacara pendirian Istana King Yun pun resmi digelar. Ye Yunfei memimpin semua pejabat senior Istana King Yun ke altar untuk menyembah langit dan bumi. Sampai 1 jam kemudian, upacara pendirian adalah akhir. Istana King Yun secara resmi didirikan. Sejak itu, ada faksi yang dipimpin oleh Ye Yunfei di Tianluo Xinghai. Upacara pendirian baru saja berakhir, dan banyak tamu segera mencari tempat terpencil di markas Istana King Yun untuk minum pil. Banyak juga tamu yang memasukkan pil yang diletakkan di depan mereka ke dalam space ring. Singkatnya, semua tamu yang datang untuk memberi selamat merasa telah datang ke tempat yang tepat dan menghasilkan banyak uang. Terutama pejabat senior dari selusin faksi, masing-masing dari mereka menerima 2 pil suci peringkat ke-7, dan kegembiraan mereka tak terlukiskan. Setengah hari kemudian, ledakan, di markas Istana King Yun, tamu ucapan selamat yang tak terhitung jumlahnya menerobos. Pil suci yang disempurnakan secara pribadi oleh Ye Yunfei memiliki efek yang sangat jelas. Kemudian, para tamu ucapan selamat mengucapkan selamat tinggal satu demi satu. Dan pergi dengan gembira. Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang memasuki markas Istana King Yun hari ini, bahkan murid biasa yang mengikuti anggota tingkat tinggi dari selusin pasukan, juga mendapat pil suci. Bagi murid-murid biasa ini, pil suci sangat berharga sehingga tak ternilai harganya. Setelah 1 hari, segala macam berita tentang upacara pendirian Istana King Yun terus menyebar di Tianluo Xinghai secara halus dan berurutan. 3 faksi Kekaisaran Pang, Miao, dan Bu Yue, total 12 master alam petir surgawi dan lebih dari 70 master rilem-rilem, menyerang markas besar Istana King Yun pada saat yang sama. Akibatnya, 2 tetua tertinggi Istana King Yun, dengan 1 tangan dan 1 pohon, menunjukkan kekuatan supernatural mereka dan memenggal kepala 5 penguasa alam guntur surgawi. Ye Yunfei berubah menjadi raksasa setinggi 70 kaki, dan dengan kekuatannya sendiri, dia membunuh hampir 30 master domain dan hampir setengah dari 3 kekuatan. Kemudian, para pemimpin tingkat tinggi lebih dari selusin pasukan, termasuk Xian Tianguan, 7 bandit besar, Istana Yihua, dan klan Jiang, secara pribadi memimpin tim ke Istana King Yun untuk memberi selamat. Pada upacara pendirian, Istana King Yun mengeluarkan pil suci dalam jumlah yang mencengangkan untuk menghibur para tamu, dan juga membagikan lebih dari 30 pil suci peringkat 7. Dikatakan bahwa orang-orang di Istana King Yun memiliki cukup pil untuk kultivasi, sebanyak yang mereka inginkan, dan bahkan memakan pil sebagai makanan ringan. Saat berita tentang Istana King Yun terus menyebar, seluruh Tianluo Xinghai benar-benar mendidih. Tiba-tiba, di Tianluo Xinghai, mata semua orang diproyeksikan ke arah wilayah terpencil utara wilayah bintang Xuanhuang. Istana King Yun benar-benar menjadi fokus perhatian, dan banyak prajurit yang dengan panik mendiskusikan segala sesuatu tentang Istana King Yun. Bos novel 9 Matahari, bab 1068. Sudahkah 5 master alam petir surgawi jatuh di markas Istana King Yun? Bagaimana bisa? Petik 2. Bisakah Ye Yunfei membunuh lebih dari 30 master domain sendirian? Istana King Yun sangat kaya, ambil saja lusinan pil suci peringkat ke-7 untuk menjamu tamu. Dihadapkan dengan berita tentang Istana King Yun, reaksi pertama dari semua prajurit adalah tidak mempercayainya. Namun, pada hari upacara pendirian Istana King Yun, ada banyak sekali penonton yang menyaksikan seluruh proses dengan mata kepala sendiri. Orang-orang ini menepuk dada mereka dan bersumpah bahwa apa yang mereka lihat itu benar. Selain itu, mereka yang melarikan diri dari markas Istana King Yun dari 3 faksi Kekaisaran Pang, Miao, dan Bu Yue juga secara pribadi mengkonfirmasi keaslian berita ini. Ternyata kekuatan Istana King Yun begitu mengerikan. Kekuatan besar lainnya telah lahir di Tianluo Xinghai kita. Kekuatan besar yang bisa menantang orang Miao dan bahkan orang Pang. Petik 2. Pada akhirnya, semua orang tahu bahwa semua berita tentang Istana King Yun itu benar, dan semua orang kagum. Kerugian besar. Saya berada di luar markas Istana King Yun hari itu,
dan saya telah merencanakan untuk menyiapkan hadiah untuk memberi selamat kepada saya ketika saya memasuki istana King Yun, tetapi saya bisa menyerah nanti. Saat itu, jika saya masuk, saya akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan 2 pil suci peringkat 7. 2 pil suci peringkat ke-7. Petik 2. Pada saat itu, bajingan itu berkata di samping, kamu tidak bisa mendekati istana King Yun, kalau tidak kamu akan berada dalam masalah besar. Jika aku bertemu bajingan itu lagi, dia harus membayarku 2 pil suci tingkat 7. Petik 2. Banyak prajurit yang menyaksikan kegembiraan di luar markas istana King Yun hari itu memukuli dada dan kaki mereka, berdarah dari hati mereka. Pada saat itu, para prajurit yang menyaksikan kegembiraan ini awalnya berencana memasuki istana King Yun untuk memberi selamat kepada mereka, tetapi mereka menyerah setelah mendengarkan kata-kata orang lain. Kamu Yun Fei, kamu bajingan kecil. Itu benar-benar membunuh leluhur dari kebangsaan Miao kita. Petik 2. Saat ini, di markas kebangsaan Miao, ada orang yang menangis dan berduka di mana-mana. Kehilangan orang Miao kali ini terlalu besar. Seorang leluhur dan lebih dari selusin orang tingkat tinggi dengan kekuatan real estate telah jatuh. Sejumlah besar anggota klan juga dibunuh oleh Ye Yunfei. Dapat dikatakan bahwa kekuatan orang Miao telah turun drastis lagi. Tanpa diduga, Miao Ziqiong, seorang pengkhianat dari orang Miao kita, membawa kerugian yang sangat besar bagi orang Miao kita. Di aula pertemuan, leluhur lain dari kebangsaan Miao duduk di posisi tinggi, matanya penuh kebencian. Semua anggota tingkat tinggi yang tersisa dari kebangsaan Miao ada di sana, masing-masing sangat sedih dan marah. Ngomong-ngomong, bukankah orang Miao kita sudah membayar sejumlah besar uang ke makam Tianyu untuk meminta mereka berurusan dengan Ye Yunfei? Mengapa makam Tianyu tidak bergerak? Petik 2. Nenek moyang dari kebangsaan Miao tiba-tiba bertanya. Leluhur tua, saya baru saja menerima pesan dari penghubung makam Tianyu. Dia mengatakan bahwa dia membuat kesalahan serius dalam menilai kekuatan Ye Yunfei. Oleh karena itu, kami orang Miao harus menambahkan lebih banyak uang, dan makam Tianyu mereka akan mengambil bisnis pembunuhan. Jika tidak, makam Tianyu akan mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh orang-orang Miao kami, dan tidak akan menerima bisnis ini. Petik 2. Seorang penatua Miao ragu sejenak sebelum berbicara. Setelah mendengar kata-kata tetua Miao ini, orang-orang Miao tingkat tinggi lainnya terdiam beberapa saat, karena apa yang dikatakan oleh penghubung makam Tianyu memang masuk akal. Apakah itu penilaian orang Miao atau makam Tianyu atas kekuatan Ye Yunfei? Mereka semua membuat kesalahan serius. Tambah uang, Ye Yunfei telah menyebabkan kesengsaraan bagi orang-orang Miao kita. Bahkan jika kita bangkrut, kita harus membunuh Ye Yunfei untuk membalas dendam. Selain itu, uang dapat dihasilkan lagi jika hilang. Jika Ye Yunfei tidak terbunuh dan dibiarkan terus tumbuh, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang sangat besar bagi kami orang Miao. Ye Yunfei harus mati. Petik 2. Nenek moyang bangsa Miao berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, leluhur tua, aku mengerti. Penatua Miao mengangguk berat. Pembalasan dendam. Harus balas dendam. Bunuh Ye Yunfei dengan segala cara. Petik 2. Pada saat yang sama, raungan marah bergema di markas klan Pang. Kali ini, keluarga Pang kehilangan 4 Master Realm Guntur Surgawi dan lebih dari selusin Master Realm, dan mereka kehilangan muka. Klan Pang selalu menjadi salah satu kekuatan super di Tianluo Xinghai, dan telah mendominasi Tianluo Xinghai sejak lama. Tanpa diduga, mereka menderita kerugian besar kali ini. Sejumlah besar anggota tingkat tinggi dari klan Pang berkumpul di ruang konferensi dan berdiskusi terus-menerus selama sehari semalam. Kekaisaran Bulan Kuno, ibu kota negara. Di dalam aula istana, bagaimana mungkin? Kekuatan Ye Yunfei sangat menakutkan. Sebenarnya ada 2 tetua tertinggi dengan kekuatan yang begitu mengerikan di istana King Yun. Jika Ye Yunfei datang untuk menyelesaikan perhitungan dengan Kekaisaran Bulan Kuno kita, bukankah Kekaisaran Bulan Kuno kita akan hancur? Petik 2. Setelah Kaisar Kekaisaran Bulan Kuno menerima berita itu, dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di kursi naga di tempat, wajahnya pucat dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Kekaisaran Bulan Kuno hanyalah kekuatan kelas 2 di Tianluo Xinghai, belum lagi klan Pang, bahkan klan Miao jauh di belakang. Dengan kekuatan yang ditampilkan oleh Ye Yunfei dan Istana King Yun, itu lebih dari cukup untuk menghancurkan Kekaisaran Bulan Kuno. Ngomong-ngomong,
bukankah Tetua O dari Sekte Jietian mengatakan bahwa dia akan mengirim ahli untuk menangani Ye Yunfei pada hari upacara pendirian Istana King Yun? Mengapa Master Sekte Jietian tidak muncul selama ini? Mungkinkah Jietian Jiao takut pada Ye Yunfei? Petik 2. Kaisar tiba-tiba teringat Jietian Jiao. Menteri Dinasti Manchu, Anda melihat saya melihat Anda, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yang mulia, menurut saya, sama sekali tidak mungkin bagi Sekte Jietian untuk takut pada Ye Yunfei. Meskipun kekuatan Ye Yunfei kuat, itu terbatas pada Tian Luo Xinghai, dia hanyalah Tian Luo Xinghai. Dan Jietian Jiao adalah kekuatan 10 bintang teratas di langit berbintang alam semesta ini. Saya kira, mungkin ada beberapa kecelakaan, jadi Master Sekte Jietian belum tiba untuk saat ini. Petik 2. Seorang lelaki tua kurus di sebelahnya berbicara. Orang tua ini adalah Tai Si Liu. Tuan Liu, segera cari cara untuk menghubungi Jietian Jiao. Sekarang, hanya Jietian Jiao yang bisa menyelamatkan kekaisaran bulan kuno kita. Kaisar berpikir sejenak dan berkata kepada Tai Si Liu. Oke, Tuan Liu mengangguk. Saat ini, di luar markas Istana King Yun, di hutan lebat tertentu, tanpa diduga, kekuatan yang baru saja dibentuk memiliki 2 master yang begitu kuat, yang di luar dugaanku. Seorang lelaki tua berjubah biru menatap ke arah markas Istana King Yun, dan berbicara perlahan. Benar-benar tak terduga, saya awalnya berpikir bahwa 12 master alam guntur surgawi dan lebih dari 7 puluh alam-alam akan lebih dari cukup untuk menghancurkan Istana King Yun ini. Tanpa diduga, ini akan menjadi hasilnya. Petik 2. Pria tua berbaju hitam lainnya mengangguk. Tapi, terus kenapa, di depan Sekte Jietian kita, Istana Ye Yunfei dan King Yun masih semut, hanya semut yang sedikit lebih kuat. Saya akan segera mengirim pesan kembali, meminta Penatua O untuk mengirim beberapa master sejati untuk menghancurkan Istana Ye Yunfei dan King Yun. Petik 2. Pria tua berjubah biru itu berkata sambil mencibir. Tugas terpenting dari kunjungan kita ke Tian Luo Xinghai kali ini adalah menemukan keberadaan Pagoda Tiandao, dan berurusan dengan Ye Yunfei dan Istana King Yun hanyalah masalah kenyamanan. Ayo pergi, ayo cepat dan temukan Pagoda Tiandao. Penatua O akan mengirim ahli untuk menangani Ye Yunfei dan Istana King Yun, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Pria tua berbaju hitam itu berkata. Jadi, kedua lelaki tua itu menunjukkan gerakan mereka dan pergi dengan tenang. Di dalam markas Istana King Yun, di ruang tamu kecil, Ye Yunfei, penguasa kuil Xiantian, Qi, Xiao Xue, dan lelaki tua berjubah abu-abu semuanya ada di sana. Tuan Ye, Anda mengatakan bahwa fisik Qi adalah fisik Luna Yin, apakah itu benar? Penonton bertanya dengan lantang. Itu benar, fisik sang putri memang tubuh bulan Yin yang langka. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Setelah upacara pendirian, Ye Yunfei akhirnya mengerti mengapa orang-orang dari lebih dari selusin pasukan datang ke Istana King Yun untuk memberi selamat pada saat yang bersamaan. Di antara mereka, 7 bandit datang karena Yang Xiaohu. Konsep bawaan lahir karena ia ingin belajar tentang fisik anak-anaknya dari Ye Yunfei. Dan kekuatan lain itu, seperti Istana Yihua, Klan Jiang dan kekuatan lainnya, semuanya adalah kekuatan bawahan kuil Xiantian, dan mereka mengikuti Master Kuil Xiantian. Ye Yunfei mengerti bahwa tuan dari kuil Xiantian ingin membalas kebaikannya karena membantu putrinya sembuh, jadi dia membawa begitu banyak kekuatan untuk memberi selamat kepada Istana King Yun. Ye Yunfei selalu menjadi orang dengan perbedaan yang jelas antara keluhan dan keluhan karena tuannya mengungkapkan kebaikannya kepadanya. Ye Yunfei secara alami tidak akan mengabaikannya. Tuan Ye, saya belum pernah mendengar tentang tubuh bulan Yin, dapatkah Anda memberitahu saya tentang itu? Penonton bertanya, ya, ada apa dengan fisik bulan Yin? Qi juga sangat penasaran dan ingin segera mencari tahu. Oke, izinkan saya berbicara tentang fisik lunar Yin. Ye Yunfei mengangguk. Bos novel 9 Matahari, bab 1069. Fisik lunar Yin adalah konstitusi yang sangat langka. Fisik lunar Yin secara alami dekat dengan esensi Tai Yin, dan termasuk dalam fisik Yin dingin. Setelah tubuh lunar Yin diaktifkan, ia dapat menyerap esensi Yin bulan, yang unik dalam kultivasi, dan kemajuannya mencengangkan. Esensi Tai Yin yang paling khas adalah Moonlight Essence. Oleh karena itu, sang putri terutama dapat fokus untuk menyerap esensi cahaya bulan dalam pelatihannya di masa depan, dan kekuatannya akan meningkat pesat pada saat itu.
Petik 2, kata Ye Yunfei. Tidak heran sejak kecil aku suka mandi di bawah sinar bulan di malam hari. Setiap kali saya mandi di bawah sinar bulan, saya merasa nyaman dan penuh kekuatan. Petik 2, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Kiki langsung berteriak. Ternyata tubuh lunar Yin memiliki ciri-ciri seperti itu, saya sangat cuek. Tuan Istana Ye, terima kasih atas saran Anda. Petik 2, setelah mendengarkan kata-kata Ye Yunfei, Master Kuil segera tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Yunfei pasti benar. Karena sejak kecil, Kiki sangat suka mandi di bawah sinar rembulan. Tuan Ye, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Kiki dapat mengaktifkan tubuh bulan Yin selama dia mengambil ramuan yang Anda berikan kepada saya. Apakah itu benar? Penonton bertanya lagi. Ya, sang putri hanya perlu meminum semua pil yang kuberikan padanya, dan tubuh Yin bulan akan diaktifkan secara otomatis. Di masa depan, jika Anda menemukan beberapa latihan kewanitaan untuk dipraktikkan sang putri, dan biarkan sang putri terus menyerap esensi cahaya bulan, maka Anda akan mengetahui manfaat dari tubuh Yin bulan. Petik 2, kata Ye Yunfei. Jadi itu masalahnya. Terima kasih, Tuan Istana Ye. Selama bertahun-tahun, saya telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk masalah fisik Kiki, tetapi saya tidak pernah bisa menyelesaikannya. Tanpa diduga, Tuan Ye melakukan langkah yang benar untuk membantu Kiki mengaktifkan tubuh bulan Yin, yang tidak hanya menyembuhkan luka Kiki, tetapi juga memungkinkan Kiki memiliki bakat yang lebih tinggi dalam seni bela diri di masa depan. Tuan Istana Ye, Anda adalah Kiki dan dermawan saya yang hebat. Petik 2, kata penonton. Tuan Biara, sama-sama, ini hanya sedikit usaha. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Istana Ye, ini slip diop komunikasi khusus saya. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat mengirimi saya komunikasi. Atau Anda dapat mengambil slip diop ini dan pergi ke cabang manapun dari tampilan bawaan kami untuk memobilisasi orang. Meski kekuatan pandangan bawaan kami biasa-biasa saja, kami tidak takut pada Pang dan Miao. Petik 2, Master Kuil mengeluarkan slip diop putih dan menyerahkannya kepada Ye Yunfei, dan berkata dengan keras. Bagus, terima kasih atas kebaikan Anda. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu mengambil batu giok itu. Tuan Ye, kalau begitu aku akan pergi dulu. Tubuh Yin bulan Kiki akan segera diaktifkan, saya ingin membawanya kembali untuk mundur dan beristirahat, dan saya akan memilih jenis latihan feminin untuk dia latih. Petik 2, kata penonton. Yah, sang putri benar-benar perlu mundur sebentar untuk membiasakan diri dengan tubuh Yin bulan. Ye Yunfei mengangguk. Kepala kuil berdiri dan berjalan keluar bersama Kiki, Xiao Xue, dan pria tua berjubah abu-abu. Kita akan bertemu lagi lain kali. Panggil aku Kiki. Terlalu wajar memanggilku putri. Kiki tiba-tiba menoleh dan berkata pada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, dan mengangguk setuju. Segera, penonton meninggalkan markas Istana Qingyun. Haha, Tuan Istana Ye, sungguh pahlawan dari seorang anak laki-laki. Kami Xiaohu dapat bergaul dengan Anda, Tuan Istana Ye, kami dapat yakin. Petik 2, begitu Tuan dari kuil Xiantian pergi, ketujuh bandit itu membawa Yang Xiaohu ke Ye Yunfei, terlihat sangat antusias. Tuan Ye, Xiaohu memberitahuku bahwa alasan mengapa dia bisa menerobos ke Sibrea King Realm sepenuhnya karena bantuanmu. Anak keempat juga menerobos setelah meminum ramuanmu. Metode Palace Master Ye benar-benar luar biasa. Petik 2, kata kakek Yang Xiaohu, Yang Tianhu. Para senior telah memenangkan hadiah. Yunfei tersenyum ringan. Tuan Ye, saya ingin bertanya, apakah pil di Istana Qingyun Anda benar-benar cukup? Yang Tianhu bertanya. Memang, Ye Yunfei mengangguk. Melihat pernyataan Ye Yunfei, ketujuh bandit itu semuanya disegarkan. Tuan Ye, saya punya satu pertanyaan lagi. Saya mendengar dari Xiaohu bahwa Anda dapat membuat alkimia. Apakah Anda memperbaiki pil suci kelas 7 itu? Petik 2, Yang Tianhu bertanya dengan hati-hati. Setelah upacara pendirian selesai, ketujuh bandit itu segera menyeret Yang Xiaohu ke tempat terpencil, dan dengan hati-hati mempertanyakan segala sesuatu tentang Ye Yunfei. Pada akhirnya, mereka belajar dari Yang Xiaohu bahwa Ye Yunfei bisa membuat alkimia. Selain itu, pil suci di Istana Qingyun kemungkinan besar dibuat oleh Ye Yunfei. Yang Xiaohu mengikuti Ye Yunfei untuk sementara waktu, dan melihat dengan matanya sendiri setiap saat,
pil apa yang dibutuhkan semua orang, dan pil apa yang bisa diproduksi oleh Ye Yunfei. Dia sudah menebak di dalam hatinya bahwa pil itu kemungkinan besar dibuat oleh kamu Yunfei. Setelah mendengar pertanyaan Yang Tianhu, 6 lelaki tua lainnya dari 7 bandit segera menatap Ye Yunfei dengan rasa ingin tahu. Saya melakukannya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Ketujuh bandit ini semuanya penguasa alam guntur langit, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan penguasa alam guntur langit, dia bisa melarikan diri dengan tenang. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak takut dengan niat jahat dari ketujuh bandit ini. Mendesis. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, ketujuh bandit itu tidak bisa menahan napas pada saat bersamaan. Jadi, Tuan Istana Ye, kamu adalah Saint Alkemis peringkat ketujuh. Yang Tianhu bertanya lagi. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Ternyata itu adalah Saint Alkemis peringkat ketujuh secara pribadi, dan kamilah yang tiba-tiba. Setelah memastikan identitas Ye Yunfei sebagai alkemis suci peringkat ketujuh, ketujuh bandit itu semuanya terkagum-kagum. Di Lautan Bintang, seorang alkemis suci peringkat ketujuh terlalu terhormat. Menghadapi alkemis suci peringkat ketujuh, kekuatan super kuat itu juga dengan hormat memohon bantuan dalam alkimia. Saudaraku, ternyata kamu adalah Saint Alkemis peringkat ketujuh. Ya Tuhan, aku sebenarnya memiliki alkemis suci peringkat ketujuh sebagai kakak tertuaku. Betapa agungnya hal itu. Sepertinya aku, Yang Xiaohu, akan bangkit. Petik 2. Yang Xiaohu juga sangat bersemangat saat ini. Saint Alkemis peringkat ketujuh, sangat populer. Untuk memiliki alkemis bijak peringkat ketujuh sebagai kakak tertua, dan berjalan di Lautan Bintang di masa depan, saya tidak tahu berapa banyak prajurit yang akan mengambil inisiatif ke pengadilan dan berteman. Tuan Ye, saya ingin bertanya, apakah Istana King Yun masih merekrut orang? Apakah Anda pikir kami bertujuh cocok bersama? Petik 2. Yang Tianhu bertanya tiba-tiba. Ya, Tuan Istana Ye, apakah kita cocok? 6 tetua lainnya juga buru-buru bertanya. Kakek, apakah kamu juga ingin kembali ke Istana King Yun? Istana King Yun bukanlah organisasi yang menjarah rumah. Petik 2. Yang Xiaohu tidak bisa menahan keterkejutannya. Harimau kecil, kamu tidak tahu. Ranah kami bertujuh telah macet untuk waktu yang lama, dan sangat sulit untuk naik ke level lain. Jika tidak ada kecelakaan, kami bertujuh telah berada di alam guntur surgawi selama sisa hidup kami, dan kami telah sampai di ujung dunia. Namun, terobosan kakek keempat Anda hari ini memberi kami harapan. Selain kakek keempat Anda, setidaknya seperempat dari tamu yang datang ke Istana King Yun untuk memberi selamat kepada mereka langsung menerobos setelah meminum pil suci yang disempurnakan oleh Tuan Istana Ye. Keahlian Palace Master Ye dalam alkimia sangat mencengangkan. Mengikuti Palace Master Ye dapat memberi kita kesempatan untuk naik ke level lain. Apalagi kita bertujuh sudah tua, dan tidak mungkin merampok rumah selamanya. Temukan kekuatan yang cocok untuk bergabung dengan kami secepatnya, agar kita bisa santai dan menikmati kebahagiaan di masa depan. Petik 2. Kata Yang Tianhu sambil menghela nafas. Saudara laki-laki, Yang Xiaohu menatap Yunfei. Bos novel 9 Matahari, bab 1070. 7 senior, sejujurnya, kami memiliki banyak musuh di Istana King Yun. Pang, Miao, Jie Tianjiao, Lembah Yingxi, keempat kekuatan ini memiliki permusuhan denganku, dan keempat kekuatan ini pasti akan mengirim orang untuk berurusan denganku dan King Yun. Istana, terutama dua kekuatan Sekte Jie Tian dan Lembah Yingxi jauh lebih kuat dari Istana King Yun kita. Lingkungan di Istana King Yun kita akan sangat sulit di masa depan. Oleh karena itu, 7 senior harus memahami bahwa bergabung dengan Istana King Yun kami bukanlah pilihan yang baik. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata dengan lantang. Tuan Ye, apa maksudmu dengan itu? Tidakkah menurutmu 7 pencuri hebat kita semuanya adalah orang-orang yang tidak berdarah dan tidak bertanggung jawab? Jangan khawatir, setelah kita bergabung dengan Istana King Yun, tidak peduli kesulitan apa yang dihadapi Istana King Yun, kita akan maju dan mundur bersama dengan Istana King Yun. Petik 2. Salah satu lelaki tua di antara 7 bandit angkat bicara. Ya, Tuan Istana Ye, sebenarnya, kami bertujuh orang tua ingin bergabung dengan Istana King Yun terutama karena kami menyukaimu. Anda memiliki kekuatan dan sarana di usia yang begitu muda, masa depan Anda tidak akan terbatas. Kami bertujuh berbeda, kami semua tua, dan di antara generasi muda,
tidak ada dari kami yang menjadi berbakat. Dengan identitas kami bertujuh, tidak ada kekuatan besar di Tianluo Xinghai yang akan menerima kami. Jarang ada kekuatan baru seperti Istana Qingyun yang baru saja didirikan dan memiliki masa depan yang cerah. Itu adalah tujuan terbaik kami. Petik 2. Kata orang tua lainnya. Ya, terus terang saja, kami bertujuh ingin menjadi baik. Kata orang tua lainnya. Tuan Ye, Anda bisa menerima kami bertujuh. Yang Tianhu juga berkata. Kakek, yang Xiaohu berdiri di samping, mendengarkan kata-kata ketujuh kakek itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Pada saat ini, dia samar-samar mengerti bahwa tujuh kakek menyukai potensi Ye Yunfei dan ingin bekerja dengannya. Oke, karena semua senior ingin bergabung dengan Istana Qingyun, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menerimanya. Mulai sekarang, Anda adalah tujuh tetua Istana Qingyun kami, dan status Anda mirip dengan senior Cuji. Petik 2. Ye Yunfei memikirkannya dan mengangguk. Terima kasih, Tuan Istana Ye. Ketika tujuh bandit mendengar ini, mereka semua sangat bersemangat. Nyatanya, keinginan tujuh bandit untuk bergabung dengan Istana Qingyun bukanlah impulsif, melainkan keputusan yang dibuat oleh ketujuh bandit tersebut setelah berdiskusi. Meskipun ketujuh dari mereka semuanya adalah master dari alam guntur surgawi, mereka termasuk dalam kelompok master teratas di Tianluo Xinghai. Namun, reputasi ketujuh dari mereka tidak terlalu baik, dan status mereka di Tianluo Xinghai jauh lebih rendah daripada kekuatan super klan Pang. Bahkan, pengaruhnya tidak sebaik kekuatan kelas 1 dari kebangsaan Miao. Terlebih lagi, seiring bertambahnya usia, ketujuh bandit itu mulai bosan dengan penjarahan dan penjarahan rumah di masa lalu, dan telah lama memikirkan cara untuk berubah. Sekarang, setelah berdiskusi, mereka menemukan bahwa bergabung dengan Istana Qingyun tampaknya merupakan pilihan yang baik. Antara lain, Ye Yunfei adalah Saint Alchemist peringkat ketujuh, dan ini saja yang layak untuk diikuti. Di Tianluo Xinghai, status alkemis suci peringkat ketujuh hampir dapat dibandingkan dengan kepala beberapa kekuatan super kuat. Selain itu, mereka sangat optimis tentang kekuatan dan kemampuan Ye Yunfei. Pada saat ini, Ye Yunfei juga menebak alasan ketujuh bandit itu ingin bergabung dengan Istana Qingyun. Meskipun tujuh orang ini ingin bergabung dengan Istana Qingyun, meskipun mereka memiliki kepentingan pribadi mereka sendiri, Ye Yunfei tahu bahwa tujuh bandit itu temperamental, jadi mereka setuju. Tuan Ye, jangan khawatir, karena kami telah memilih untuk bergabung dengan Istana Qingyun. Mulai sekarang, kami akan maju dan mundur bersama dengan Istana Qingyun. Kata Yang Tianhu, itu bagus. Ye Yunfei mengangguk. Bagaimana dengan ini? Soal kamu bergabung dengan Istana Qingyun akan dirahasiakan untuk saat ini. Istana Qingyun akan menghadapi banyak musuh kuat berikutnya. Kalian bertujuh adalah pasukan rahasia di Istana Qingyun kami, beroperasi secara rahasia, hanya menunjukkan wajahmu pada saat-saat kritis. Ini akan bekerja lebih baik. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, Asgard Master, jangan khawatir, kami bertujuh adalah yang terbaik dalam melakukan penyerangan dan perang gerilya. Petik 2. Kata Yang Tianhu, Tuan Asgard, kami masih memiliki sejumlah besar orang di bawah komando kami. Mulai sekarang, kami juga akan bergabung ke Istana Qingyun. Yang Tianhu melanjutkan, oke. Ye Yunfei mengangguk, merasa sangat puas dengan pernyataan tujuh bandit. Bagaimanapun, tujuh bajak laut besar telah beroperasi di Tianluo Xinghai untuk waktu yang lama, dan kekuatan mereka secara keseluruhan pasti tidak akan lemah. Dengan tambahan tujuh bandit dan bawahan mereka, kekuatan Istana Qingyun langsung meningkat sedikit. Di antara kalian bertujuh, dua berada di tahap akhir alam guntur langit, tiga berada di tahap tengah alam guntur langit, dan dua berada di tahap awal alam guntur langit. Persiapkan diri Anda dengan baik, saya akan membantu Anda semua menerobos dunia. Petik 2. Kata Ye Yunfei, tentu saja, senior ini baru saja menerobos dari tahap pertengahan hingga akhir alam guntur surgawi, dan tidak perlu menerobos dalam waktu singkat. Ye Yunfei memandangi anak keempat di antara tujuh bandit. Bantu kami semua menerobos dunia. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, ketujuh bandit itu semuanya tertegun, menatap Ye Yunfei. Dengan kekuatan mereka, terlalu sulit untuk menembus alam lain. Itu sangat sulit. Seringkali penebusan dosa selama puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, mungkin tidak dapat menembus alam lain. Tapi sekarang, dari mulut Ye Yunfei,
membantu mereka menembus level semudah mentraktir mereka makan. Tuan Ye, apakah kamu serius? Saya sekarang berada di tahap akhir dari alam guntur surgawi, dan jika saya menerobos alam lain, itu akan menjadi alam transformasi laut. Petik 2. Yang Tianhu menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Yunfei dan bertanya perlahan, dengan keraguan dan harapan pada saat bersamaan. Tahukah Anda, begitu Anda menerobos dari alam guntur ke alam transformasi laut, maka sejak saat itu, Anda akan memiliki dua kehidupan yang berbeda. Seorang master transformasi laut sudah memiliki kemampuan untuk berjalan keluar dari Tianluo Xinghai dan berkeliaran di langit berbintang kosmik yang luas. Seorang master alam transformasi laut, tidak peduli laut bintang mana yang dia tuju, atau bahkan laut bintang pusat, juga memenuhi syarat untuk disebut master. Apa yang saya katakan, tentu saja, benar. Namun, menerobos dari alam guntur surgawi ke alam transformasi laut memang bukan masalah kecil, dan ini sedikit lebih sulit. Kalian berdua di tahap akhir alam guntur perlu menghabiskan beberapa waktu untuk tenggelam dalam senjata ajaib luar angkasaku, berulang kali memperkuat kekuatan spiritualmu dan memoles fondasimu. Kemudian, saya akan bergerak untuk membantu Anda menerobos ke lautan transformasi dalam satu gerakan. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Bagus, Asgard, Master, kami akan mengikuti pengaturan Anda. Petik 2. Ketika Yang Tianhu dan lelaki tua lainnya mendengar jawaban tegas Ye Yunfei, mereka gemetar karena kegirangan. Penguasa alam transformasi laut, ini adalah dunia yang selalu mereka impikan, godaannya terlalu besar bagi mereka. Pilihan kami untuk bergabung dengan Istana King Yun adalah keputusan yang sangat tepat. Pada saat ini, ketujuh bandit itu mau tidak mau saling memandang, dan diam-diam mengirimkan suara. Sebenarnya, batas laut belaka bukanlah apa-apa. Bahkan suatu hari, ketika Anda mencapai puncak tertinggi alam semesta ini dan kemudian melangkah keluar dari alam semesta ini, Anda akan memahami betapa besarnya dunia ini dan betapa luasnya ruang dan waktu. Belum lagi Tianluo Xinghai, bahkan alam semesta tempat kita berada sekarang hanyalah sebuah kolam kecil di antara 3.000 dunia. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba meletakkan tangannya di belakang, menatap langit, dan berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata itu, 7 pencuri besar tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar, saling memandang dengan takjub. Perasaan perubahan waktu dalam nada Ye Yunfei begitu dalam dan jauh, seperti orang tua bijak yang telah mengalami baptisan tahun tanpa akhir dan telah melihat naik turunnya dunia sedang menghela nafas. Pada saat ini, ketujuh bandit itu merasa bahwa yang berdiri di depan mereka bukanlah seorang pemuda, melainkan monster tua yang telah hidup lama sekali dan telah berdiri di puncak dunia. Tuan Istana, yakinlah, kami bertujuh pasti akan menjaga Istana King Yun selamanya dan mengikuti Tuan Istana. Ketujuh bandit itu berkata dengan keras pada saat bersamaan. Saat ini, ketujuh bandit itu memutuskan untuk mengikuti pemuda ini. Mereka merasa bahwa di masa depan, pemuda ini kemungkinan besar akan membawa mereka ke kehidupan puncak yang tak terbayangkan sebelumnya. Selanjutnya, Ye Yunfei memanggil Chu Ji dan beberapa eksekutif inti, dan memberitahu mereka tentang 7 bandit yang bergabung dengan Istana King Yun. Chu Ji dan pejabat tinggi lainnya terkejut dan senang saat mengetahui bahwa 7 bandit terkenal telah bergabung dengan Istana King Yun. Ye Yunfei memindahkan Yang Tianhu dan anak kedua di antara 7 bandit ke menara hantu, menyuruh mereka bergegas dan mempertajam kekuatan spiritual mereka untuk mempersiapkan terobosan. Kemudian, Ye Yunfei kembali ke ruang rahasianya, memasuki menara hantu, dan duduk bersila. Selama periode waktu ini, ada terlalu banyak hal dan terlalu banyak kekacauan. Ye Yunfei perlu menenangkan diri secara fisik dan mental. Ye Yunfei melambaikan tangannya, mengeluarkan 6 cincin luar angkasa, dan menggantungnya di depannya. Ke-6 cincin luar angkasa ini diberikan oleh 6 lelaki tua yang bertemu di kedalaman celah luar angkasa di dekat 6 bintang jahat. Bersambung.